Mereka adalah saudara perempuan dan musuh bebuyutan, diakui seperti itu oleh seluruh bangsa. Yang satu menunjukkan kebenciannya di wajahnya menjalani keaslian dirinya, seolah itu adalah kejahatan. Yang lain menyembunyikan kendalinya di balik senyuman dan menggunakan air mata untuk menobatkan dirinya sebagai ratu. Kakak perempuan Sasai lebih memilih diintimidasi oleh keluarga sampai tubuhnya penuh memar daripada berpura-pura menjadi teratai putih murni untuk mendapatkan kasih sayang. Dan sepenuhnya menyadari semua ini, adik perempuannya Loana berpura-pura polos meneteskan air mata paling palsu dengan wajah paling lugu. Seorang malaikat tak bernoda di mata orang luar sebenarnya adalah master manipulasi yandere. Tidak ada seorang pun yang dekat dengannya bisa berharap untuk lolos dari kendalinya. Pada akhirnya, sisa seperti boneka kering berlari di sepanjang teras yang diterangi cahaya bulan. Angin menyapu rambut panjangnya yang seperti jerami roknya berkibar. Di baliknya ada memar-memar mengejutkan di sekujur tubuhnya. Dia bergumam menceritakan dongeng usang. Dahulu kala ada seorang saudari tiri yang baik hati. Begitu ayahnya meninggal, para wanita jahat itu mulai menindasnya. Sama seperti akhir semua dongeng saudari itu menikahi pangeran. Sementara ibu dan anak perempuan jahat yang disiksa oleh takdir akhirnya dilupakan oleh dunia. Tapi siapa yang bertanya mengapa mereka sangat membenci Cinderella yang baik hati itu? Bagaimana menurutmu, Loana? Berdiri di hadapannya saat ini tidak lain adalah saudari tiri yang baik hati dari dongeng itu. Dia datang berlari mengabaikan ketenangannya. Wajahnya dipenuhi keterkejutan yang biasanya tidak akan pernah dia tunjukkan. Apa yang kau bicarakan? Sasai tidak bisa menahan senyum betapa absurdnya adegan ini. Semua orang mengatakan mereka adalah hubungan yang terkutuk ditakdirkan salah sejak awal, karena putaran takdir mereka menjadi keluarga. Pangeran Fishfats yang sudah memiliki putri berusia 16 tahun menikahi seorang wanita biasa dengan putri berusia 17 tahun. Beberapa gosip menggembar-gemborkan ini sebagai kisah cinta abad ini, tetapi kebanyakan orang menganggap putri yang dibawa oleh istri kedua itu tak tertahankan. Orang-orang sangat menentang kedatangan nona muda baru itu. Mereka memperlakukannya seperti musuh besar. Mereka mengarahkan tombak mereka pada Sesai, khawatir dia akan mengandalkan kasih sayang ayah tirinya untuk mengancam posisi putri sah, Pangeran Loana. Jadi mereka mencoba segala cara untuk menekankan, kau adalah boneka tak berguna seorang gadis yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan Loana yang sempurna. Meskipun Sasa berusaha mati-matian, kesenjangan itu seperti tembok yang tak tergoyahkan dan tak bisa ditembus. Yang lebih menyedihkan adalah tidak ada yang mau mengajarinya dengan benar. Bahkan para pelayan berulang kali merundungnya. Mereka dengan cerdik menyembunyikan titik awal yang tidak adil terus-menerus membandingkannya dengan Loana, membuat Sisai menderita siksaan inferioritas. Orang-orang mungkin berpikir dia akan mundur ke kamarnya dalam kekalahan dan menangis. Sedikit yang mereka tahu, kuda liar yang terprovokasi tidak bersembunyi. Sebaliknya, ia menumbuhkan kebencian dan kecemburuan. Dia ingin merebut segala sesuatu yang bersinar begitu terang. Jadi setelah ayah tirinya sayangnya meninggal dalam kecelakaan perdagangan laut Sasai, meminta ibunya maju dan merebut kekuasaan sejati di rumah tangga Fishfats. Kemudian untuk melampiaskan kebenciannya yang terpendam, dia mengunci Loena di ruang bawah tanah yang lembab dan mulai menyiksanya dengan semena-mena. Tapi dongeng mana yang pernah meninggalkan protagonisnya? Loena adalah protagonis dari cerita ini. Banyak orang berharap Loena bisa bangkit kembali dan mekar dengan senyum bahagia. Haruskah aku menceritakan bagaimana Loena dengan bantuan para simpatisan menghadiri pesta dansa kerajaan, jatuh cinta pada putra mahkota pada pandangan pertama, dan kemudian menjadi terkenal? Aku menceritakan bagaimana kami seharusnya dipenjara karena menganiaya Putri Count, tetapi dia dengan murah hati menyelamatkan kami. Loana mengatakan itu adalah kesempatan baru. Kesempatan untuk memulai kembali, jadi dia dengan lembut membebaskan ibu dan aku. Namun bagi orang lain ini tidak berbeda.
dengan membuka pintu air balas dendam. Pada akhirnya, hasil tragis hanya akan terulang, jadi lebih baik mengakhirinya di sini. Adikku Lowena, tersayang, aku hanya ingin bertanya satu hal. Apakah kamu benar-benar tidak tahu apa-apa? Sama sekali. Orang-orang membandingkanmu dan aku menyeretku ke dalam jurang. Pusat keluarga Lowena, bagaimana mungkin kamu tidak menyadari tindakan kolektif di sekitarmu? Dan Lowena selalu menatapnya dengan tenang matanya, mungkin menyembunyikan pertanyaan, mengapa dia bahkan tidak bisa melakukan itu. Jawab aku, kamu tahu kan? Luana terdiam sejenak sebelum berbicara. Ya, tapi aku pikir semua orang sepertiku. Bukankah hal-hal itu hanya masalah biasa? Tapi kamu, adikku, tidak pernah bisa melakukannya. Jadi aku tidak bisa mengerti. Sase seperti burung dengan sayap patah terjun bebas di bawah teras yang terang benderang oleh cahaya bulan. Dia membuka matanya lagi. Dia telah kembali ke hari pertama mereka bertemu. Sinar matahari membanjiri. Lowena berdiri dalam cahaya bertanya dengan polos. Apakah kita akan menjadi keluarga sekarang? Tapi kali ini semuanya akan dirombak. Di bawah sinar matahari yang terik, Sasai membuka matanya. Kukunya masih seperti penyihir luka yang sedikit nyeri membuktikan dia masih hidup. Saat itu ada ketukan di pintu. Sebelum Sasa sempat menjawab, pintu didorong terbuka tanpa salam. Orang itu langsung berjalan ke jendela dan membuka tirai. Mary yang dulu juga seperti ini. Dia selalu tampak sombong dan dingin. Dalam melayani majikannya, dia tidak pernah mengucapkan sepatah kata pun yang penuh perhatian. Dia enggan bahkan saat diperintah melakukan sesuatu. Dalam ingatannya, Mary hanya pernah tertawa bahagia sekali. Kurasa kau akan diusir suatu hari nanti. Dia bahkan bertanya busa apa yang ada di air cuciannya. Aku bilang padanya itu minyak esensial lavender bagus untuk kulit. Dia benar-benar percaya, lalu dia dengan senang hati menggunakannya, tidak tahu kalau itu sebenarnya ludahku. Di kehidupan sebelumnya, sebelum dia secara resmi mempelajari etiket seorang wanita bangsawan, Mary sebagai pelayan pribadinya selalu mengabaikannya. Namun karena tidak tahu dan naif saat itu, Sasai tidak menyadari perlakuan tidak adil ini. Lagi pula bagaimana mungkin rakyat jelata tahu kehidupan mewah seperti apa yang dijalani para bangsawan. Maka dia menerima perilaku sombong pelayan itu. Sekarang dia sudah melihat semuanya dengan jelas. Dengan nada tenang dia memanggil Mary. Kau terlihat tidak sehat. Mary memiringkan kepalanya dengan bingung. Benarkah aku tidak merasakan ketidaknyamanan apapun? Tenggorokanmu sepertinya sakit. Tidak, aku baik-baik saja. Dia tersenyum tipis dan memberi isyarat agar Mary mendekat. Mary berjalan mendekat dengan tidak sabar, tetapi sedetik kemudian Sasai menjambak rambutnya dengan kasar. Mendekatkan wajahnya dan berkata, kupikir kau tidak menyapaku karena tenggorokanmu sakit. Sasai tidak melepaskannya sampai Mary memohon ampun. Ingat ini baik-baik, Mary. Sapa aku dengan benar saat kau masuk lain kali. Sekarang pergi ambil air untuk mencuci. Melihat air eceng gondok sedingin es di baskom kuningan yang akan menyebabkan kulitnya alergi, Sasai terkekeh pelan. Para bangsawan umumnya menggunakan baskom perak untuk mencuci airnya, diisi dengan air hangat yang dicampur air mawar atau rempah-rempah. Tanpa ragu dia menumpahkan baskom kuningan itu ke lantai. Ambil lagi, namun air yang dibawanya kembali 4 kali, tidak berbeda dari sebelumnya. Nona, jika Anda punya keluhan, tolong katakan saja padaku. Mengapa Anda melakukan ini padaku? Sasa menatapnya dan tersenyum, tapi kau tahu persis alasannya. Mary yang dulu selalu menghabiskan energinya untuk intrik-intrik kecil. Di antara pakaian bagus dan perhiasan yang dibelikan ayah tirinya dari seluruh toko, Mary sengaja memilih pakaian aneh untuk mengisi lemarinya. Kemudian bersama pelayan-pelayan lain, dia sengaja mengipasi api menipunya agar mengenakan pakaian yang tidak serasi.
Seperti badut, dia muncul di hari penting sarapan pertamanya sebagai anggota keluarga bangsawan. Dia samar-samar mengingat ketika dia masuk ke ruang makan ekspresi ayah tirinya yang tak terlukiskan dan ibunya yang menundukkan kepala karena malu. Bagian terbaiknya adalah Loana yang dengan polos bertanya, apakah sulit untuk berpakaian? Semuanya dimulai dari hari itu. Orang-orang mulai membandingkannya dengan Loana, memanggilnya nona muda bodoh, yang bahkan tidak bisa berpakaian dengan benar. Tapi bagaimana jika kali ini dia muncul dengan pakaian rapi? Astaga, kalau begini aku akan terlambat sarapan. Jadi siapa yang harus kusalahkan untuk ini? Apa yang akan ayah katakan jika dia tahu tentang ini? Oleh karena itu, sebaiknya kau bersiap dengan benar. Ini adalah kesempatan terakhir yang kuberikan padamu, mengerti? Mary mengangguk, wajahnya pucat, dan dia segera bekerja. Tak lama kemudian Mary sudah siap. Dia berbicara dengan hati-hati dan hormat. Nona, saya membawakan air untuk Anda mandi. Pagi yang sesungguhnya yang belum pernah dia alami sebelumnya akan segera dimulai. Saat dia mendekati ruang makan, para pelayan yang sedang membicarakan nona muda baru itu tertegun. Mata kepala pelayan melebar karena terkejut. Selamat datang kembali, Nona. Pintu-pintu besar berukiran indah itu terbuka. Para pelayan tidak percaya bahwa itu adalah orang di hadapan mereka. Benarkah nona muda yang baru? Mereka diberitahu bahwa dia adalah gadis desa. Melihat ibunya selesai, segera tersenyum cerah. Selamat pagi, ibu. Dia berlari kecil dan mencium pipinya. Selesai selalu mencintai ibu dan ayah tirinya. Count Fishfats mungkin karena gugup sudut bibirnya yang tegang sedikit bergetar. Untuk menjaga setidaknya etiket dasar terhadap putri angkatnya, dia berdiri tegak, tubuhnya yang besar memancarkan aura tekanan. Dulu Sesai terintimidasi oleh kehadiran ini, bahkan tidak bisa mengucapkan salam yang pantas. Dia hanya bersembunyi di balik ibunya gemetar. Dia tidak tahu bahwa pria itu juga gugup karena tidak tahu bagaimana menyapanya. Di mana ayah tirinya memaksakan senyum untuk memecah suasana canggung. Sasai telah berteriak betapa bodohnya. Dia membungkuk hormat dengan postur paling anggun yang bisa dia lakukan. Lalu dia mencium pipinya yang berjenggot tipis. Apakah ayah tidur nyenyak? Dulu Lowena dipuja karena percakapannya yang menawan dan sikapnya yang lembut. Mengapa dia tidak bisa melakukan hal yang sama? Ayah tirinya berhenti sejenak, lalu tersenyum seolah lega. Ya, apakah kamu tidur nyenyak? Apakah ada sesuatu yang membuatmu tidak nyaman? Sasaya mengangkat roknya lagi dan membungkuk sedikit. Tidak, saya merasa sangat nyaman. Kemudian dia kembali ke tempat duduknya. Saya kakak Lowena. Mata Sisa mengerut saat dia tersenyum tipis. Kamu bisa memanggilku Sisa saja. Aku tidak suka berinteraksi dengan gelar yang kaku seperti itu. Itu hanya menambah jarak. Lagi pula kita hanya terpaut 1 tahun. Dia menelan paruh kedua kalimat yang muncul di tenggorokannya. Aku tidak pernah ingin menjadi kakakmu. Akan lebih baik jika kita memanggil nama saja. Seperti orang asing, bukan? Mendengar ini pipi Lowena memerah. Dia berkata dengan ekspresi bersyukur, aku akan mengikuti keinginanmu. Saat Sisi menunjukkan etiket makan yang sempurna, ayah tirinya memandangnya dengan tatapan tidak percaya. Tidak seperti ibunya yang sedikit canggung saat memilih peralatan makan. Dia bisa menikmati makanannya dengan sempurna tanpa bimbingan apapun. Di mana kamu belajar etiket ini? Dia menjawab tanpa berkedip sedikit pun. Aku mempelajarinya dari buku-buku. Maaf, apakah aku melakukan sesuatu yang tidak pantas? Kamu bisa membaca. Ya, aku suka membaca. Ibunya bertanya pada Sasai dengan terkejut. Kapan kamu belajar membaca? Dia sengaja memasang ekspresi sedih dan menundukkan kepalanya dalam-dalam. Maafkan aku, ibu, aku tidak memberitahumu sebelumnya. Aku belajar sendiri secara diam-diam. Aku tidak ingin melihatmu terbebani karena aku ingin belajar. Ayah tirinya tertarik berpikir begitu banyak di usia semuda itu. Berapa banyak kata yang kamu tahu? Aku bisa membaca sebagian besar buku, kecuali itu, edisi langka yang
bercampur dengan aksara kuno. Mata ayah tirinya dipenuhi keterkejutan, seolah dia sedang melihat seorang jenius. Belajar membaca dan bisa membaca buku sendiri tanpa bimbingan apapun adalah pencapaian yang jauh melampaui bakat biasa. Tapi dia tidak bisa mengatakan bahwa dia mempelajarinya sebelum dia terlahir kembali. Lebih baik membiarkan mereka menafsirkannya sesuka mereka. Itu luar biasa. Bagaimana kalau mencoba belajar secara formal? Sesai setuju dengan senyum cemerlang. Saat itu Lowena menyela dengan nada ringan. Aku bisa mengajarimu. Sesai nyaris tidak bisa menahan gelombang mual dan mencoba menolaknya dengan suara lembut. Terima kasih atas tawaran baikmu. Tapi bolehkah aku menolaknya? Mengapa? Menghadapi Loana yang memasang ekspresi menyesal, aku tersenyum tipis dan berkata karena pasti akan sulit bagi kita untuk bersama. Loana dengan cepat membalas, itu belum tentu benar. Loana, aku menolakmu sekarang. Loana menunjukkan ekspresi panik yang jelas. Kapan dia pernah menerima penolakan langsung seperti itu? Aku benar-benar ingin membantu Sasa. Apa kau tidak percaya padaku? Bukan begitu. Aku hanya ingin mencegah apa yang mungkin terjadi jika kita belajar bersama dengan titik awal yang berbeda. Itu secara alami akan memengaruhi kemajuan. Melihat apa yang kulakukan, tidak sesempurna dirimu, bahkan jika kau merasa kasihan padaku, kau akan segera menganggapku bodoh. Itu bahkan mungkin membuatmu marah. Lalu orang-orang akan menyalahkanku mengatakan bahwa setelah saudari tiri yang tidak tahu apa-apa itu datang, dia merusak suasana hati nona muda. Aku tidak punya kepercayaan diri untuk menahan perlakuan semacam itu. Begitu dia selesai berbicara, ibunya menghela napas yang hampir seperti desahan. Ayah tirinya dengan ekspresi tegas berkata dengan keras, siapa yang berani mengatakan itu? Jangan membayangkan hal-hal yang tidak-tidak. Saisai menjawab bahwa itu bukan imajinasinya. Kau bisa tahu hanya dengan melihat sikap pelayan yang melayaniku. Orang-orang yang bahkan tidak menyapaku saat melihatku dan air dingin untuk mencuci yang dibawakan kepadaku pagi ini. Semua itu membuatku memikirkan satu fakta, yaitu orang-orang di rumah besar ini tidak menyambutku. Apakah itu benar ya? Demi Tuhan, mendengar ini ayah tirinya melompat dan menggebrak meja, berteriak ke arah pintu. Margo, di mana kepala pelayan? Wajah ibunya memucat, tidak bisa membayangkan hinaan macam apa yang telah dialami putrinya. Loana di sisi lain tidak bisa mempercayainya. Apa kau pikir aku berbohong? Aku tidak bermaksud begitu. Loana ingin membela Margo. Bagaimanapun Margo adalah ibu susu yang telah bersamanya sejak kecil, sosok seperti ibu baginya. Sebelum mendiang Countess sebelumnya meninggal, dia telah meminta Count untuk tidak menghukum Margot. Namun seorang pelayan telah merusak cangkir teh, menyebabkan keluarga Count kehilangan putra mereka yang belum lahir yang berusia 8 bulan. Insiden ini telah lama menyebar ke seluruh kota. Count tampak tidak berdaya sampai istrinya berkata bahwa mereka membutuhkan seseorang untuk menyisir rambut Loana, seseorang untuk tanpa lelah menyisir rambut panjangnya yang indah hari demi hari. Tindakan cinta yang sepele ini hanya bisa dipercayakan kepada Margot. Count merancang hukuman yang bisa meredakan gosip dan juga melindungi Margot. Dia menurunkannya dari kepala dayang menjadi kepala pelayan. Margot tiba di aula lebih cepat dari yang diperkirakan. Penghinaan apa? Aku belum pernah mendengar hal seperti itu. Tuan, membuat Sisi mencuci mukanya dengan air dingin dari baskom kuningan kotor, menugaskan pelayan yang bahkan tidak tahu prosedur dasar kepada Putri Count,
Bukankah ini penghinaan terhadapku? Raungan ayah tirinya membuat wajah Margot seketika pucat. Margot tidak pernah bermimpi akan ditegur karena hal seperti itu. Dia hanyalah rakyat jelata rendahan. Bagaimana dia bisa tahu detail air cuci seorang wanita bangsawan? Oleh karena itu dia yakin bahwa selama semua orang diam tentang hal itu, tidak ada yang akan pernah tahu. Loana tiba-tiba berdiri untuk membela Margot. Ayah pasti ada kesalahpahaman. Dia selalu mengelola para pelayan dengan rajin. Dan tidak pernah membuat kesalahan. Segera menggemakan kata-kata Loana. Aku setuju, bagaimana mungkin kepala pelayan yang begitu cakap menugaskan pelayan seperti itu kepadaku. Tatapan ayah tirinya menjadi semakin dingin. Loana panik, kepala pelayan memegang posisi tinggi. Bagaimana mungkin dia bisa memeriksa setiap hal? Itu hanya kesalahan. Pembelaan ini terdengar cukup masuk akal. Ayah tirinya tampak tidak ingin menyakiti siapapun dengan ekspresi gelisah di wajahnya. Sungguh konyol begitu Loana memihak timbangan akan condong ke arah itu. Susan merendahkan suaranya dan berkata, "Memang mungkin aku terlalu sensitif, tapi aku masih sedikit sedih. Aku sangat menantikan untuk bertemu keluarga dan para pelayan yang akan tinggal bersamaku. Tapi bagi kepala pelayan, hal seperti menugaskan pelayanku mungkin sama sekali tidak penting." Begitu dia selesai, ibunya langsung menangis. "Betapa sakitnya perasaanmu. Bagaimana mungkin hal yang menyangkutmu tidak penting?" "Aku baik-baik saja, Ibu." Ayah tirinya berkata dengan sedih, "Ini semua kelalaianku. Aku tidak menyangka akan menyakitimu dan Sasa begitu dalam. Tolong maafkan aku. Jangan biarkan air mata jatuh dari wajah cantikmu lagi." Hatiku hancur. Ayah tirinya berjalan mendekat dan memeluk ibu dan anak itu. Sasa berpura-pura menyalahkan diri sendiri. Sepertinya ini terjadi karena aku mengatakan sesuatu yang seharusnya tidak kukatakan. Lowena menawarkan diri untuk membantuku. Bagaimana bisa jadi seperti ini? Seharusnya aku diam saja. Kata-kata ayah tirinya membuat ekspresi Margot langsung membeku. Sasaya tersenyum tipis. Kasih sayang ayah tirinya bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Kelahirannya kembali sambil memberikan peringatan kepada semua orang juga membuat mereka yakin sisi mana yang disukai oleh cintanya. Aku harap kau bisa meluruskan kesalahpahamanmu tentang Margot. Lowena, aku menghargai pemikiranmu dan aku akan terus melakukannya di masa depan. Mendengar ini, Loana tersenyum cerah seolah tidak terlalu menganggap serius pernyataan ayahnya. Berdasarkan pengalaman masa lalu ini, hanyalah sikap yang dia ambil untuk menutupi tindakannya yang sebelumnya memihak Margot. Jika seseorang mengupas penyamaran ini, seseorang tidak akan menemukan sedikit pun rasa bersalah di wajah itu. Tentu saja Sasa tidak bisa membiarkan kekurangan ini begitu saja. "Ya Lowena, daripada mengajariku pelajaran, bagaimana kalau kau membantuku dengan ini? Aku akan menyetujui apapun kalau begitu. Tugaskan salah satu pelayanmu kepadaku." "Bantuan apa?" "Meringankan beban kepala pelayan agar dia tidak membuat kesalahan yang sama lagi. Saya kira di antara para pelayan yang Anda pekerjakan saat ini, pasti ada satu yang cukup cakap. Bagaimana menurutmu?" Lowena terdiam kaku, sulit menerima kenyataan. Dia memiliki keterikatan yang sangat kuat pada barang-barang miliknya. Keterikatan ini tidak membedakan antara manusia dan benda. Para pelayan yang dimaksud juga termasuk di antara harta miliknya yang berharga dan tak tersentuh. Dia memasang topeng lembut dan penuh perhatian, tetapi pikirannya terus-menerus merencanakan sesuatu. Namun, ini hanya sementara. Seperti biasa, dia akan menggunakan air mata untuk keluar dari situasi sulit. Lowena selalu kesulitan mengendalikan air matanya setiap kali dia merasa sakit, sedih, atau disakiti. Dia akan menangis tak terkendali. Hal yang sama juga terjadi ketika dia ingin merasionalisasi tindakannya sendiri. Jadi tidak peduli seberapa absurd
situasi yang dia ciptakan, semua orang akan memaafkan Lena. Mereka bahkan akan merasa kasihan dan mengutuk siapapun yang membuat Loana menangis, karena dia tampak seperti bunga lili anggun yang berbalut embun pagi saat bulu matanya yang panjang bergetar. Tetesan air mata yang jatuh berkilauan seperti permata. Dia adalah seorang malaikat dan kali ini pun tidak berbeda. Semua orang menatap Sasa. Ayah tirinya menunjukkan ekspresi gelisah, sementara ibunya tampak bingung. Dan permusuhan di mata Margot semakin menguat. Para pelayan mulai berbisik-bisik terbawa suasana oleh kemenangan kecil. Dia sudah melupakan jati dirinya. Dia berpura-pura bersuara tenang. Apakah saya mengajukan permintaan yang tidak masuk akal? Loyena seolah menunggu saat ini berulang kali mengucapkan kata-kata, "Maafkan aku." Sasa berkedip perlahan, seolah dia benar-benar tidak tahu apa kesalahannya. "Aku yang minta maaf. Aku sebenarnya tidak tahu kenapa kamu menangis. Jadi aku tidak tahu bagaimana menghiburmu." Mendengar perkataannya, dia hanya membenci dirinya sendiri karena menjadi seperti ini. Sasai menekan lebih keras. "Aku tidak bisa mengerti jika kamu mengatakannya seperti itu. Bisakah kamu memberitahuku secara detail agar aku tidak melakukan kesalahan yang sama lagi?" Sasai juga menjadi tegang karena senjata keduanya akan muncul. "Itu bukan permintaan yang tidak masuk akal. Pelayan-pelanku pasti bisa menjagamu dengan baik. Aku tidak tahu kenapa aku begitu sedih. Maafkan aku, Shisai. Bukan berarti aku tidak mau memberikannya padamu. Hanya saja rasa menyalahkan diri." Loana selalu bisa mengubah bujukan lembut menjadi pelecehan verbal yang menindas, tetapi orang-orang tidak bisa melihatnya. Siapapun yang tidak menuruti keinginannya akan dianggap sebagai orang paling berdarah dingin di dunia. Jadi Sai mengepalkan tangannya urat-urat menonjol di bawah roknya, dan dia tersenyum tipis. "Karena kamu begitu sedih, baiklah Loana, kamu tidak perlu menyetujui permintaanku. Tidak apa-apa, asalkan kamu berhenti menangis. Menangis seperti ini akan merusak wajah cantikmu. Loana, berhentilah menangis." Dalam kepanikan, aku tidak bilang aku tidak akan memberikannya padamu. Loana, kamu tidak perlu memaksakan diri seperti ini. Bagaimana mungkin aku merusak suasana hatimu hanya karena permintaan kecil? Mulai sekarang aku akan mempertimbangkan perasaanmu terlebih dahulu. Dia menatap Loana dengan tenang matanya, seolah berkata, "Lihat, aku tidak akan merengek seperti anak kecil, tapi aku akan menggunakan nada paling menyedihkan, berpura-pura memahami kekuranganmu. Dengan begitu kamu akan merasa bersalah." Loana membela diri dengan panik. "Ini salah paham. Siapa di dunia ini yang akan salah paham padamu jika itu selesai? Yang dulu." Dia pasti sudah yakin akan kemenangannya sekarang dan akan dengan kejam menyudutkannya. Namun dengan pengalaman yang terkumpul dari kehidupan masa lalunya, terus menekan masalah ini, sekarang sama saja dengan menggali kuburannya sendiri. Karena tidak peduli seberapa rumit prosesnya, hasilnya selalu menguntungkan Loena. Selalu seperti itu, jadi daripada keras kepala, berjuang untuk kemenangan, sampai akhir lebih baik mundur pada saat yang tepat. Tapi Loena, sejak kau mulai menangis, ekspresi semua orang menjadi masam. Apakah itu ilusiku juga? Bagaimanapun jangan bicarakan itu lagi. Itu hanya akan memperburuk suasana. Sasa berdiri tegak. "Aku sudah bersikap tidak sopan. Mohon izinkan aku untuk undur diri." Seolah tidak tahan lagi, dia segera meninggalkan ruang makan. Kemudian dia mengetahui dari ibunya bahwa setelah dia pergi kepala pelayan diskors oleh ayah tirinya selama 3 hari. Adegan Margot yang selama ini bertindak dengan wewenang nyonya rumah dimintai pertanggungjawaban ini mengejutkan semua pelayan. Para pelayan yang berkumpul untuk menyiksa gadis desa bodoh itu.
Dia mengira ayah tirinya akan mengabulkan permintaannya kali ini juga, namun ayah tirinya menunjukkan ekspresi bermasalah. Mata Loana berlinang air mata untuk memuaskan keinginan egoisnya. Ibunya bahkan dipermalukan oleh orang lain. Mari kita bicarakan ini lain kali, tetapi Sisi muda sama sekali tidak memahami upaya keras itu. Tenggelam dalam cinta pertamanya, dia tidak mengerti mengapa mereka memandangnya seperti itu. Ayah tirinya berkata, "Ksatria Halbert adalah ksatria penjaga Loana. Kalau begitu carikan saja Loana yang lain kan? Ksatria Halbert berbeda dari ksatria lainnya, jadi sebaiknya kau pilih ksatria lain." Aku hanya menginginkannya. Ayah tirinya tidak tahan lagi. Belumkah kau sadar, kau adalah anggota keluarga bangsawan? Jangan begitu bodoh. Dia gemetar seluruh tubuh ketakutan oleh tatapan marahnya. Tidak ada yang pernah memberitahunya betapa mulia dan agungnya ksatria itu. Jawabannya sederhana karena seseorang seperti dia sama sekali tidak layak untuk pedang keluarga bangsawan itu. Makna dan kegelisahan itu benar-benar melahap Sasai. Dia percaya bahwa jika dia bisa membujuk Loana, semuanya akan kembali normal. Loana setuju untuk memberikannya padanya. Lalu dia berbalik dan pergi menangis kepada Halbert. Pikiran untuk tidak bersama di masa depan membuatku sangat sedih. Bisakah kau pergi melindungi kakakku yang jauh lebih anggun dariku? Aku mohon padamu tentu saja. Halbert tidak setuju. Aku hanya akan melindungi Nona Loana. Pedangku hanya diayunkan untuk keluarga dan untuk Nona Loana. Sasai tercekat saat dia bersikeras. Aku juga anggota keluarga Fishfats. Mengapa kau tidak mendengarkan Loana nona muda itu hanya meminta bantuan padaku? Dia tidak memberi perintah. Lalu jika Loana memberi perintah, apakah kau akan patuh? Bahkan jika itu berarti mematahkan pedangku. Itu tidak akan pernah terjadi, jadi kuharap kita tidak perlu bertemu lagi karena masalah seperti itu. Loana tahu lebih baik dari siapapun dia tidak akan memilih Sasai. Semua orang membandingkan mereka. Semua orang mengejeknya. Dia mulai merasa cemburu menyadari bahwa orang lain memperlakukannya hanya karena kewajiban bahwa dia tidak akan pernah dicintai di sini. Ketika dia melihat semua ini dengan jelas, Sasai hanya punya satu pikiran di benaknya. Jika dia lebih menonjol daripada Lowena, maka dengan mata hijau zamrud itu, tataplah dia alih-alih Lowena. Hanya dengan bertatapan mata, dengannya membuat pandangannya kabur, pipinya memerah, dan napasnya memburu. Bahkan jika dia hanya berbicara padanya, karena terpaksa. Dia merasa senang, Nona Sisai. Saya harap Anda berhenti mempersulit Nona Loana. Setiap kali nona muda itu melihat saya, dia diam-diam menyeka air matanya, lalu bergumam dengan mata memerah bahwa dia masih harus datang dan melayani Nona Sisai. Baiklah kalau begitu saya permisi dulu. Sisai buru-buru berdiri begitu gelisah hingga telapak tangannya melepuh saat itu juga. Semua tawa ejekan menusuk telinganya selama monster itu menghilang, tidak akan ada lagi yang membuat Nona Loyena bersedih. Bekas luka itu tidak lagi bisa menyakitinya. Di tempatnya kini ada kebencian setinggi langit. Ya jika ini yang kalian semua inginkan, maka aku akan dengan senang hati menjadi monster. Kesedihan dan keputusasaan yang terakumulasi dari hari-hari lalu menciptakan monster Fishfoods. Terima kasih atas kebaikan Anda. Saya akan mencucinya dan mengembalikannya nanti. Tidak perlu. Tubuh Sasa tersentak tapi dia dengan cepat memaksakan senyum alami. Saya harap Anda bisa melupakan apa yang baru saja terjadi, tolong. Halbert mengangguk. Tepat ketika dia sepertinya ingin mengatakan sesuatu lagi, Sasa sudah mengabaikannya dan berjalan pergi. Ketika dia sudah jauh, dia mengendurkan cengkeramannya. Dia tidak bisa terus menjilati lukanya. Masih ada jalan panjang yang harus ditempuh. Jadi tolong jangan ganggu hati jahatku lagi. Saat dia sampai di kamarnya, dia sudah kembali menjadi dirinya yang jahat seperti biasa. Dia menghadap Mary yang sudah mendengar desas-desus dan gemetar saat berlutut memohon ampun. Dia melirik ke belakang sambil tersenyum. Masih tidak tahu cara menyapaku, Mary memohon dengan putus asa.
Dia lebih baik mati daripada menjadi pelayan rendahan jauh, berbeda dengan menjadi pelayan setia nona muda. Mary yang malang, sepertinya kau sudah mendengar beritanya. Selesai melangkah mendekati Mary dan mendorongnya dengan kasar hingga jatuh. Siapa yang memberitahumu kabar baik ini? Mary mundur berkali-kali karena takut. Jangan membuatku bertanya untuk kedua kalinya. Sambil terisak, Mary berkata, itu Yonel yang melayani Nona Loana. Begitu. Sepertinya kalian berdua cukup dekat. Setelah mendapatkan jawabannya selesai, menyuruhnya untuk terus menjaga hubungan dekat itu. Dia mengakhiri dengan senyum tipis mengelus pipi Mary. Nah, sekarang mari kita bicara bisnis. Aku bahkan merahasiakan untukmu bahwa kau menaruh bunga hiasint di air dan bahkan meludahinya. Apa kau akan terus menyakiti perasaanku? Mary diambang kehancuran bersumpah. Aku tidak akan pernah mengkhianatimu, Nona. Jangan lakukan lagi. Apakah itu berarti kau bersedia melakukan apa saja untukku? Setelah berbicara, dia mencengkeram leher yang lain dengan jari-jarinya sedikit demi sedikit, perlahan membuatnya merasakan ketakutan yang luar biasa. Harus diam. Mary yang malang bahkan lupa bernapas. Sekarang segera pergi ke Margot. Katakan padanya bahwa nona muda yang bodoh itu telah memaafkanku. Lalu mohon padanya untuk memberimu kesempatan lagi. Berjanjilah bahwa kamu tidak akan gagal lagi di masa depan. Mary mengangguk panik lalu segera melarikan diri. Segera setelah itu Cecil memasuki ruangan. Mendengar nama orang lain, Cecil tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Kalau begitu mari kita bicara dengan cara kita. Di kehidupan sebelumnya, setelah Lowena menjadi putri mahkota, ia mencabut status bangsawan dirinya dan ibunya, lalu mengasingkan mereka ke sebuah rumah di pinggir ibu kota. Di bawah pengelolaan Cecil, ia dipaksa tinggal di ruang bawah tanah yang dingin dan lembab, tidur di kasur usang penuh tungau, khawatir sepanjang hari akan digigit tikus. Meskipun Lowena mengirim dokter penyakit ibunya, sama sekali tidak membaik. Sulit bahkan untuk menghirup udara segar. Mereka tidak diizinkan berjalan di depan rumah. Sebaliknya, sebuah kereta dikirim untuk membawa mereka ke sebuah lapangan di luar rumah mereka. Dan begitu, orang-orang yang mengenali si penjahat itu sibuk melempari mereka dengan batu. Sasai tenggelam dalam pikiran. Apakah mereka benar-benar melakukan ini karena rasa keadilan, atau mereka hanya membutuhkan penjahat untuk dilempari batu? Ini sepertinya jawaban yang benar, tapi dia tetap berusaha menahannya hanya karena dia tidak mengenal orang-orang itu. Setelah dipastikan bahwa Loana sama sekali tidak peduli dengan tempat ini, para pelayan berhenti berpura-pura. Mereka mulai secara terang-terangan menunjukkan kebencian mereka. Melihat Sasaid tidak bereaksi. Bahkan saat diintimidasi, Cecil sangat tidak puas. Jadi dia hanya menyediakan bubur yang dicampur lemak babi tengik setiap hari. Jika dia tidak makan, dia dihukum secara fisik, dikurung di peti beras selama sehari penuh. Semakin dia memohon, semakin Cecil merasa berjaya. Cecil hanya bisa memohon agar dia memberikan makanan biasa kepada ibunya, tanpa tahu bahwa ibunya sudah lama diusir dari rumah besar itu. Apakah ibu meninggalkan putrinya dan melarikan diri? Dia mungkin akan dimakan binatang buas di jalan. Bagaimanapun juga setelah itu, Susan tidak pernah melihat ibunya lagi. Jadi melalui pengalaman masa lalu, dia menyadari kebenaran untuk anjing-anjing yang tidak patuh. Memberikan hukuman yang sesuai itu bermanfaat. Mary yang baru saja kembali terpana oleh pemandangan itu. Kau kembali lebih cepat dari yang kuduga. Cecil sedikit menoleh ke samping. Kerja bagus, Mary. Sekarang jejalkan Cecil ke sana. Mary tidak percaya. Ya ampun, Nona. Apa yang sebenarnya ingin kau lakukan? Sasa menceritakan kisah yang menarik. Meskipun Mary dimaafkan oleh nona muda, dia masih takut diusir dari rumah bangsawan itu. Segera berpikir untuk mengambil sesuatu sebelum itu, dia mencuri cincin ini saat nona muda tidak ada di kamar. Cecil yang kebetulan menyaksikan semua ini akan melaporkanmu dengan panik. Kau menutup mulut Cecil tapi tidak sengaja menjatuhkan tempat lilin.
Tepat saat itu aku yang sudah kembali ke kamar berteriak. Mary masih ragu-ragu. Bagaimana dia bisa menjebaknya dengan cerita palsu? Tenanglah Mary, ada pilihan yang lebih baik. Nona muda itu terharu mendengar kamu mengatakan akan melakukan apa saja untukku, lalu memberimu cincin. Bagaimana dengan cerita itu? Mary memang tergoda. Apa kamu benar-benar akan memberiku cincin ini? Itu semua tergantung pilihanmu. Ayo, aku akan mulai berteriak dalam 5 detik tanpa menunggu jawaban Mary. Susie sudah memulai hitungan mundur. Akankah Mary yang wawasannya telah meluas bersedia meninggalkan semua keinginannya demi rasa moralitas yang menyedihkan itu dan diusir secara memalukan untuk melakukan pekerjaan rendahan? Dia menegaskan, tidak. Dia tidak akan melakukannya pada detik terakhir. Mary menjawab dengan tergesa-gesa, aku akan melakukannya. Aku akan mengunci Cecil di sel. Maaf Mary, pilihanmu sangat bijaksana Mary. Setelah menerima hadiahnya dengan gembira, berjanji bahwa dia akan terus membuat pilihan yang tepat di masa depan. Setelah itu Cecil mengetuk pintu ibunya tanpa diduga. Luana juga ada di sana. Sasai, aku minta maaf soal terakhir kali. Dia berpura-pura bertanya dengan santai. Cecil adalah pelayan yang sangat kamu sayangi. Ken, apa kamu yakin tidak apa-apa memberikannya padaku? Rowena menundukkan kepalanya dengan melankolis. Aku baik-baik saja melihat ini. Para pelayan kembali merasa kasihan pada nona muda mereka sambil membenci si penjahat yang menyulitkannya. Tapi kamu masih terlihat tidak baik. Bagaimana kalau aku mengirimnya kembali? Tidak perlu. Aku benar-benar baik-baik saja dan berhentilah menatap seperti itu. Aku benar-benar tidak bisa tahu apakah kamu baik-baik saja atau tidak dengan ekspresi penyesalan yang masih tersisa itu. Aku tidak mengerti apa maksudmu sebenarnya. Loana mengangkat tangan untuk menyentuh pipinya sendiri, lalu meskipun sedikit tidak wajar, dia berusaha keras memaksakan senyum. Seolah memujinya, Sasa berkata, tersenyumlah bahagia seperti itu saja. Sekarang aku akhirnya bisa tenang. Mungkin tidak ada situasi yang lebih konyol dari ini. Suasana canggung itu berlanjut. Wajah ibunya juga semakin pucat dan rapuh. Sisi tahu apa yang ditakutkan ibunya, takut bahwa dengan menentang Rowena seperti ini, dia akan dibenci oleh Count. Semua kekayaan dan kemuliaan ini bergantung pada cinta Count kepada ibunya. Tapi ibu tahukah ibu bahwa gairah cinta terkadang bisa melampaui ikatan darah? Ayah tirinya yang telah meninggal sangat setia kepada ibunya sampai akhir hayatnya. Dia selalu berusaha memenuhi temperamen ibunya yang rapuh dan mudah berubah terkadang, bahkan terlalu memanjakan. Sampai-sampai mengabaikan perilaku sisa yang berlarian liar seperti kuda tak terlatih. Jadi apa yang harus ditakutkan? Tapi ibunya masih tampak gelisah tentang semua ini. Mengatakan sekarang bahwa kamu adalah anggota keluarga. Count, kamu harus mempertimbangkan setiap kata yang kamu ucapkan dengan hati-hati. Meskipun pada generasinya gelar Viscount telah hilang, ibunya telah belajar etiket dasar dari ibunya sendiri. Meskipun dia masih jauh dari para wanita bangsawan itu, dia tidak sepenuhnya tidak cocok untuk dunia ini. Bahwa dia bisa bertemu ayah tirinya dan setuju menikah dengannya. Sebagian besar berkat etiket menawan, namun canggung yang telah dia pelajari di masa lalu. Karena inilah dia nyaris tidak bisa menginjakkan kaki di masyarakat kelas atas dan mengintip sisi lain dari dunia yang indah, namun kejam itu. Di dunia ini hal yang paling harus diwaspadai adalah lidah seseorang. Itulah mengapa dia khawatir tentang Sasai yang akan segera debut. Maaf ibu, benar. Loana, jika kamu tidak bahagia, aku harap kamu bisa mengerti. Tidak apa-apa, aku mengerti. Bagaimanapun juga Sasai sangat ceroboh. Sasai mengulurkan tangan dan menggenggam erat jari-jari Loana. Di masa depan, bahkan jika aku melakukan kesalahan, kamu akan selalu mengertikan. Karena aku sangat ceroboh kan?
Senyum setajam pisau mampu menyembunyikan segala kejahatan. Tentu saja di depan orang lain, Loana tidak bisa menolak mentah-mentah. Tindakannya sangat konyol, sangat tidak kompeten. Ibunya merasakan sedikit ketidakcocokan, tetapi tidak menemukan apapun untuk dikritik. Jangan mempersulit Loana. Susai dengan sengaja mengangguk dengan semangat. Tentu saja bagaimanapun juga kita keluarga. Mendengar kata keluarga Lowena memerah. Sayangnya aku harus pergi sekarang. Guru les sastraku akan datang. Bisakah? Aku sering berkunjung di masa depan. Lowena tergagap, akhirnya berhasil mengucapkan kata ibu. Ibunya sangat terharu, bahkan mengabaikan sopan santunnya untuk berdiri dari tempat duduknya berlari ke sisi Lowena dan memeluknya. Air mata mengalir di wajahnya. Tentu saja, Nak. Kamu bisa datang berkunjung kapan saja. Terima kasih sudah memanggilku ibu. Melihat adegan lucu ini Sasai hampir saja tertawa terbahak-bahak. Tapi dia menahannya lalu dia berdiri dan ikut memeluk mereka. Aku sangat senang kita bisa menjadi keluarga. Separuh wajah Loana berlinang air mata. Aku sangat senang menjadi putrimu. Para pelayan sangat terharu sampai-sampai meneteskan air mata. Mau bagaimana lagi? Reputasi yang baik harus mulai menyebar dari keluarga terlebih dahulu. Ibunya dengan senang hati mencium pipi Loana. Melihat ini Sasai merasa sedikit iri. Sepertinya dia sangat suka dipanggil ibu. Dia menciumnya seolah tidak ada hari esok. Rasanya seperti ada sesuatu yang dicuri darinya. Setelah ibunya mengantar Loana pergi, dia mengajaknya berjalan-jalan di taman. Mendengar ibunya memanggilnya dengan nama panggilan masa kecilnya Sasa, dengan cepat berlari ke sisinya dan merangkul lengannya. Ibunya dengan lembut mengelus kepalanya. Putriku yang paling manis. Setelah ibu dan anak itu tiba di halaman ibunya, bertanya dengan hati-hati. Apakah kamu tidak menyukai Loana? Mengapa kamu berpikir begitu? Kita akur sekali. Barusan mungkin aku terlalu sensitif. Aku merasa kamu tampak memusuhi Loana. Saya menjelaskan bahwa dia belum terbiasa jadi dia berbicara sedikit terlalu blak-blakan. Jika aku membuatmu khawatir, aku minta maaf. Aku akan lebih berhati-hati di masa depan. Ibunya menghela napas. Aku bersyukur kamu berpikir begitu, tapi entah kenapa aku merasa kamu sudah berubah. Bukankah itu hal yang baik? Bagaimanapun juga kamu harus berjanji padaku bahwa kamu harus akur dengan Lowena di masa depan juga. Meskipun dia tidak berniat menepati janji itu, dia menyetujuinya dengan tenang. Ibuku tersayang, demi kebahagiaanmu, aku bisa merangkai kebohongan apapun. Saat mereka hendak kembali ke kamar masing-masing, dia bertanya dengan santai, apakah kamu belum menerima kunci rumah bangsawan dari Lowena? Oh, ku dengar kunci itu akan langsung diserahkan padamu, Ibu. Bagaimanapun juga kunci itu melambangkan status nyonya rumah yang sesungguhnya. Seharusnya dia segera memberikannya padamu. Seolah takut kekuasaannya direbut, Loana belum menyerahkan kunci-kunci itu kepada ibunya. Semakin lama hal itu berlarut-larut, semakin kecewa ibunya pada Loana. Aku harap kamu tidak menjadi perisai untuk melindungi Loana. Dengan ekspresi gelisah, ibunya berkata, dia belum menerimanya. Tentu saja jika Loana benar-benar menganggapmu sebagai ibunya, dia akan menyerahkan kunci-kunci itu. Bukankah begitu tingkat intrik seperti ini seharusnya baik-baik saja kan? Sementara itu Halbert terbangun dari mimpi buruk. Belle, murid magang malam yang membantunya dalam kehidupan sehari-hari, menceritakan kisah menarik padanya. Kudengar nona muda yang baru membuat Nona Lowena menangis. Halbert menyuruhnya untuk tidak mempercayai rumor. Daripada membuang waktu mendengarkan gosip seperti itu, lebih baik mengasah pedang lain. Setelah Belle pergi dengan bijaksana, Albert tidak bisa tidak mengingat hari itu. Penampilan Nona Sasai saat itu tangannya gemetar, karena takut akan lingkungan yang asing. Sosoknya menangis dalam diam sambil menahan kebencian orang lain. Ada beberapa pelayan yang melayaninya, namun tidak ada satupun yang menyadari luka di kakinya. Mengatakan padanya bahwa dia tidak perlu kembali sapu tangan itu, sebenarnya adalah sesuatu yang dia ucapkan secara impulsif.
Perasaan tidak biasa ini tidak rasional, tetapi semua hal indah yang pernah dilihatnya rapuh. Apakah karena itu? Jadi itulah mengapa dia sangat mengkhawatirkan gadis itu. Setelah berdandan dengan cermat Sasa, pergi ke toko bernama Moon's Breath dan memilih beberapa desain alat tulis. Rendam alat tulis ini dalam air mawar, lalu biarkan mengering. Bisakah Anda melakukannya? Pemilik toko mengindikasikan bahwa secara teknis itu akan cukup sulit. Sampai selesai memperkenalkan diri. Ya, saya selesai Fishfats. Dalam sekejap, gunung emas terlintas di mata pemilik toko. Putri tiri yang dikabarkan memiliki ibu rendahan dan vulgar, ternyata adalah wanita muda yang begitu anggun. Suatu kehormatan bertemu dengan Anda. Saya akan mengunjungi toko sebulan sekali untuk memilih desain paling modis saat ini. Pada saat itu tolong warnai untuk saya dengan air mawar. 30 lembar sebulan sudah cukup. Surat ini dari Nyonya Marie Antoinette. Jika ini berjalan lancar, mungkin Moon's Breath akan dapat mengakui sisi Sky Lantern dengan baik. Apakah Anda masih ragu setelah mendengar ini? Pemilik toko segera setuju. Begitu para wanita istana mengetahui bahwa Nyonya de Chateau Rose telah menerima surat yang ditulis di atas alat tulis buatan khusus seperti itu, mereka pasti akan berbondong-bondong ke sini untuk membelinya. Marie Antoinette, Chateau Hu, wanita ini yang dikenal dunia sebagai selir kaisar, memegang kekuasaan yang bahkan melampaui permaisuri. Seorang penari yang dulunya melakukan akrobat bergelantungan pada pita sutra, ia menjadi inspirasi seniman dalam semalam. Dengan satu potret telanjang kemudian, ia dipanggil ke istana oleh kaisar. Dengan kecantikan yang mengguncang dunia dan percakapan yang sangat cerdas, ia memikat kaisar yang sudah tua. Terlebih lagi menggunakan berbagai rahasia, kamar tidur ia memegang yang mulia dengan kuat dalam genggamannya. Dikatakan bahwa Madame de Chateauroux gemar mengumpulkan segala macam rahasia. Semua rumor yang beredar di kota harus melewati telinganya terlebih dahulu sebelum dapat menyebar. Akhirnya semua itu dilaporkan kepada kaisar. Kaisar senang melihatnya mengejek para bangsawan yang sok suci. Ini adalah salah satu dari banyak metode yang ia gunakan untuk mempertahankan dukungan kaisar begitu lama. Setiap hari ratusan surat dikirimkan kepada Madame de Châtellerault. Para koresponden yang terpilih akan menerima emas dan permata. Semua orang berlomba-lomba untuk membongkar urusan pribadi orang lain. Karena pertunjukan spektakuler ini selalu membutuhkan panggung, Nyonya itu membangun sebuah gedung opera pribadi untuk kaisar. Penyanyi opera papan atas pertunjukan orkestra istana yang sempurna. Oleh karena itu, Sasai menulis surat yang merekomendasikan pengrajin terampil itu kepadanya terlebih dahulu, yang Chateauroux telah susah payah cari di kehidupan sebelumnya. Di masa lalu, Chateauroux telah menunjukkan minat besar pada Sasai, hanya karena ia adalah satu-satunya yang berani, secara terbuka, menunjukkan permusuhan terhadap Rowena yang terkenal di kalangan masyarakat kelas atas. Oleh karena itu, setiap kali Chateauroux melihatnya, ia akan selalu bertukar basa-basi dan mencoba berbicara dengannya. Tetapi masyarakat saat itu takut akan gosip orang lain yang akan mengatakan bahwa mereka berdua yang sama-sama berstatus rendah berkolusi. Jadi ia berusaha sekuat tenaga untuk menjaga jarak. Melihat ke belakang sekarang, tindakan masa lalunya benar-benar bodoh. Jadi sekarang ia akan mengambil inisiatif untuk mendekatinya. Tidak ada sekutu yang lebih cocok daripada Chateauroux. Setelah mengirim surat ke istana Mawar Sasa, bangkit untuk pergi. Saat dia berbalik, dia menabrak seseorang. Dia dengan agak kasar melingkarkan lengannya di pinggang gadis itu dan menariknya ke dalam pelukannya. "Oh, maafkan saya, apakah Anda baik-baik saja, Nona?" Namun, suara rendah seperti bulu yang menyentuh telinganya memiliki sihir aneh yang memikat. Dia tahu itu sama berbahayanya dengan pantai yang diterjang badai. Dia masih terpesona oleh suara termanis yang pernah didengarnya seumur hidupnya. "Aku tunanganmu sekarang, tolong biarkan aku merapikan pakaiannya."
Dia masih bisa dengan jelas merasakan dada yang kokoh itu, namun pria itu tidak melepaskan seperti yang diminta. Sebaliknya lengan yang melingkari pinggangnya mengerat. Izinkan saya mengantar Anda dari tempat ini. Terlalu ramai di sini untuk seorang wanita seperti Anda. Mungkin tidak nyaman untuk lewat sendirian. Sasa mengangguk enggan dan menerima tawaran itu. Baru setelah mereka mencapai pintu masuk toko, dia melepaskan tangannya dengan sabar, menunggu gadis itu merapikan pakaiannya yang berantakan. Sasa mengucapkan terima kasih yang tulus. Pria itu berkata, untuk tidak khawatir, karena dialah yang bersikap kasar terlebih dahulu. Suara itu masih penuh pesona. Sisai tiba-tiba memiliki keinginan kuat untuk melihat wajahnya dengan jelas. Jadi alih-alih membuka kipasnya untuk menutupi diri, ia mengangkat matanya untuk mengamatinya dengan cermat. Menatap begitu langsung pada pria asing, sungguh berani bagi seorang wanita muda. Dia adalah pria yang sangat tampan, rambut biru gelapnya sehalus sutra dan matanya yang seperti safir bersinar terang. Dahinya yang mulus seputih salju. Para wanita di jalan semua melirik ke arahnya. Setiap gerakannya anggun dan mulia. Dia pasti keturunan dari keluarga bangsawan terkemuka. Pada saat yang sama, sebuah pertanyaan muncul dalam benak Sasai. Mengapa ia sama sekali tidak memiliki kesan tentangnya? Apakah Anda mengenal Madame de Chateauroux? Mendengar ini Sasai berpura-pura tidak mengerti maksudnya. Sudut bibir pria itu sedikit terangkat menampakkan senyum yang agak suram. Di dunia ini tulang-tulang yang masih berdaging selalu menarik binatang buas. Dia seolah merendahkan dirinya sebagai seorang playboy, rakus kekuasaan, tetapi daripada lalat yang menempel pada kerangka kekuasaan dia, lebih tampak seperti keberadaan yang luar biasa menonjol. Cemoohan dan jijik yang berkelebat di mata biru itu adalah emosi yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Susai sengaja membalas dengan nada yang ringan dan bernyanyi, betapa mengerikan aku, sama sekali tidak punya hubungan dengan Marchioness itu. Aku hanya bermain-main sedikit. Pemilik toko ini cukup sombong. Jika Anda bukan tokoh terkemuka yang berkuasa dan kaya, ia bahkan tidak akan melirik Anda. Hanya ketika tokoh terkenal berkunjung, ia baru mengeluarkan barang dagangan yang benar-benar bagus. Aku hanya memanfaatkan itu untuk mendapatkan apa yang kuinginkan, hanya untuk mendapatkan beberapa alat tulis. Anda tidak keberatan jika reputasi Anda tercoreng. Sisa menggelengkan kepalanya. Ini hanya masalah masing-masing mengambil apa yang mereka butuhkan. Aku mendapatkan apa yang kuinginkan. Dia akan menggunakan ini untuk beriklan. Bahwa pelanggannya adalah bangsawan berpangkat tinggi, bahkan anggota keluarga kerajaan, dan dengan demikian mengamankan posisinya sebagai tokoh nomor 1 di ibu kota. Apakah kau sadar bahwa perkataan dan tindakanmu saat ini tidak berbeda dengan penipu? Memutuskan untuk tidak menyangkalnya apa yang kulakukan memang mendekati penipuan. Tapi apa masalahnya dengan itu? Aku bukan satu-satunya yang menggunakan nama Madame de Chateauroux meskipun Kaisar mencuci identitasnya menjadi seorang markis. Orang-orang masih mengingatnya sebagai bunga sirkus mereka, memujinya dan membencinya pada saat yang bersamaan. Tidak perlu memberimu contoh, kau sama sekali tidak punya rasa malu. Mengupingku saja tidak cukup dan sekarang kau mengorek-ngorek hubungan antara aku dan markis. Aku benar-benar tidak tahu mengapa aku harus disebut penipu olehmu. Pria itu meminta maaf untuk ini, aku benar-benar tidak tahu bagaimana menebus kesalahanku. Tapi ekspresinya luar biasa tenang, penampilannya membuatnya kesal. Dia membalas dengan kekanak-kanakan. Kau sudah bersikap tidak sopan, apalagi yang bisa dilakukan. Tapi karena kau membantuku, mari kita anggap impas saja setelah ini. Dia mengambil tangan Sasai dan dengan lembut mencium punggung tangannya. Lalu dia menunjukkan senyum menawan, mampu memikat semua makhluk hidup dan memperkenalkan diri. Aku Theodore dari keluarga Davitris. Aku Sasai dari keluarga Fishfats. Cahaya aneh berkedip di matanya.
Jadi kau adalah nona muda dari rumor itu. Selesai menjawab dengan nada arogan, dan Anda tuan adalah tuan muda yang bahkan belum pernah kudengar rumornya. Itu tidak bisa dihindari. Bayangan yang tersembunyi di balik tirai selalu lebih dalam. Orang-orang cenderung takut pada hal-hal yang bersembunyi dalam kegelapan, dan dengan demikian tidak memiliki keinginan untuk menjelajahi kebenaran yang tersembunyi di baliknya. Jadi cukup normal jika tidak ada yang tahu keberadaanku. Apakah kau mengakui bahwa kau adalah orang yang berbahaya? Jika aku begitu, akankah kau menarik tanganmu dari genggamanku? Tidak, justru sebaliknya, aku akan menarikmu lebih dekat. Aku tidak pernah takut bahaya. Satu-satunya hal yang kubuang adalah yang tidak memberiku manfaat. Mendengar ini pria itu tertawa terbahak-bahak. Ini adalah pertama kalinya dia melihat pria itu menunjukkan senyum yang begitu tulus. Pria itu kemudian menunduk dan mengecup pipi gadis itu dengan lembut. Segera setelah itu, dia berbisik pelan, "Aromamu seperti bunga gardenia. Aku belum pernah bertemu wanita yang membuatku senang sepertimu. Namun, aku khawatir pertemuan takdir kita hanya bisa sampai di sini. Sungguh disayangkan oleh karena itu, aku menantikan pertemuan kita lagi, Nona Fishwoods." Dia hidup dalam bayang-bayang kakaknya. Loana melatih pengucapannya siang dan malam dengan mutiara di mulutnya, sampai giginya hancur karena dia tidak tahu harus mulai dari mana. Dia hanya bisa berjuang mati-matian tidur tidak lebih dari 2 jam sehari, mempelajari teori-teori yang tidak jelas, berlatih menari, sampai kakinya dipenuhi kapalan tebal, hanya untuk kemudian kapalan itu hilang lagi dan lagi. Dia mencurahkan hati dan jiwanya selama tahun-tahun yang sulit itu semua untuk membebaskan diri dari label sebagai adik garis miring kakak jenius agar dilihat oleh dunia sebagai dirinya sendiri. Sampai pria itu mencium pipinya di depan semua orang dan kemudian menghilang tanpa jejak. Momen kehangatan yang singkat itu langsung membeku, berubah menjadi ejekan yang menusuk tulang. Tepat saat Sesai hendak pergi, dia merasakan tatapan yang sangat tajam dari belakangnya. Sesai yakin itu berasal dari Theodore de Vitries. Dia yang seharusnya tidak keluar hari ini telah bertemu dengan sosok di balik layar yang tidak pernah dia temui di kehidupan sebelumnya. Apakah terlalu gegabah untuk menganggapnya hanya kebetulan sebelum pergi? Dia melirik kembali ke arah tatapan intens itu, memberikan senyum penuh arti, lalu dia berbisik tanpa suara, "Sampai jumpa lagi." Tawa kecil samar seolah terbawa angin. Dia tidak tahu apakah pria itu membaca gerak bibirnya. Ketika dia kembali ke mansion itu tepat waktu untuk makan malam, Mary melaporkan bahwa Cecil sudah sadar dan mulai memohon ampun. Cecai memerintahkannya untuk memandikan orang itu, memberinya makan, mengoleskan obat pada lukanya, dan membalutnya, serta membersihkan bagian dalam cap sari. Mary menghela napas lega. "Jadi kau memaafkan?" Cecil mendengar ini, Cecai tersenyum. "Apakah kau menggunakan kata memaafkan sekarang?" Cecil hanya perlu dicambuk. Jika kepala pelayan adalah dalangnya, maka Cecile adalah anjing yang setia. Di kehidupan sebelumnya, dia berlarian membantu Loana melarikan diri untuk menghadiri pesta dansa kerajaan. Atas perintah putra mahkota, dia melemparkan Cecil dan ibunya ke penjara. Dia pernah begitu setia. Bagaimana dia bisa mengkhianati Loana semudah itu? "Mary, cepatlah. Masukkan Cecil kembali ke Capsari sebelum fajar sampai dia benar-benar tunduk padaku. Sampai semua orang Lowena tunduk padaku. Sampai Loana tidak punya siapa-siapa lagi di sisinya. Loana, ikutlah aku ke neraka." Orang yang membawaku kembali ke masa kini, cepat atau lambat, akan menyesali pilihan ini karena dia akan menjadi penjahat yang sempurna. Saat makan malam, mulut Loana hampir tidak pernah berhenti karena dia terus-menerus mencoba memulai percakapan dengan kakak perempuannya. Dia membicarakan semua itu adalah
konten mendalam yang tidak akan pernah Sasai pahami jika dia tidak belajar mati-matian di masa lalu. Dan justru karena Sasai sudah menguasai pengetahuan ini, dia bisa menanganinya dengan ketenangan seperti itu. Jika dia gagal merespons tepat waktu, Rowena pasti akan memasang ekspresi pura-pura mengerti dan berkata, "Maaf, kau mungkin tidak mengerti ini kan?" Perilaku seperti itu benar-benar membuat Sasa sangat jijik. Dia tidur kurang dari 4 jam sehari, belajar dari entah di mana. Dia membolak-balik buku dan teori selangkah demi selangkah untuk melatih pengucapan yang anggun. Dia menyimpan manik-manik di mulutnya sepanjang hari sampai giginya retak. Dia berlatih menari sampai tumitnya kapalan dan bahkan aus berkali-kali. Dia mencurahkan hati dan jiwanya ke dalam kehidupan yang rumit ini, tetapi dia masih sangat percaya bahwa suatu hari nanti dia akan keluar dari bayangan Rowena untuk diakui sebagai individu yang utuh di acara amal yang diadakan di kehidupan sebelumnya. Kepala pelayan Margot sengaja mengganti mawar merah tua dengan bunga lili layu. Pencopotan peneduh matahari bersama dengan pemandangan yang mengerikan benar-benar merusak pengaturan nyonya. Para wanita bangsawan yang hadir menemukan kesalahan di mana-mana. Hidangannya berminyak, hidangan penutupnya terlalu berwarna cerah. Permintaan untuk mengenakan pakaian formal juga membingungkan seperti yang diharapkan dari seseorang dari latar belakang rendahan. Dia masih belum mampu menjadi tuan rumah perjamuan sosial. Saat itu anak-anak maju dengan karangan bunga buatan tangan untuk mengungkapkan rasa terima kasih mereka. Para wanita bangsawan dengan enggan memakainya. Mereka tidak menyangka akan benar-benar bertemu anak-anak itu. Meskipun niatnya baik, kelas mereka berbeda. Tidak perlu mengatur agar mereka berada di tempat yang sama. Melihat ini anak-anak menjadi sedih, tapi kita tetap harus memberikannya kepada wanita itu. Dia sangat menakutkan seperti hantu gentayangan. Tatapan wanita itu beralih padamu. Anak laki-laki itu tanpa sadar mundur ketakutan. Mereka bilang wanita dari keluarga bangsawan itu dengan kuku seperti penyihir sangat jahat. Saat langkah kaki mendekat anak, laki-laki itu membeku ketakutan karena kami kesepian, karena bahkan ibu dan ayah kami meninggalkan kami. Jadi tidak ada yang seperti kami dengan pikiran seperti itu. Wanita itu mengangkat dagunya. Apa kau tidak akan memakaikannya padaku? Jika kau tidak memakaikannya padaku, aku akan memakanmu. Apa kalian semua sudah makan stroberi? Salah satu gadis tiba-tiba teringat biarawati itu sebelumnya bertanya padanya apa yang ingin dia makan. Dia bilang stroberi. Anak-anak terkejut dan tidak percaya. Bisakah kita benar-benar memakannya? Ya, kalian bisa memakannya setelah menerima jawaban pasti. Anak-anak sangat gembira. Kita tidak perlu minum sup sayuran hari ini. Cepat ucapkan terima kasih kepada wanita itu. Sasa menunjuk ibunya. Ucapkan terima kasihmu kepada wanita tercantik di sana. Jangan makan terlalu banyak, kalian bisa membungkus sebagian untuk dibawa pulang. Mengerti? Terdengar suara terkesiap dari kejauhan. Astaga, ini sarung tangan. Disulam dengan lambang keluarga bangsawan. Bukankah itu berarti orang yang memakainya akan menerima perlindungan keluarga bangsawan? Ini pasti hadiah paling bermakna di antara semua sumbangan. Dibuat dengan benang sutra yang sangat halus. Teknik yang unik sekali. Bagaimana bisa disulam begitu halus dan untuk memastikan setiap anak mendapat sepasang puluhan pasang dijahit, begitu banyak pemikiran yang dicurahkan. Pasti butuh banyak usaha saat itu. Susana berpikir bahwa jika dia bekerja keras, mungkin seseorang akan memahaminya. Sampai kerumunan mengucapkan kata-kata berprasangka itu, Nona Loana terlalu baik. Sasa melangkah maju untuk menjelaskan bahwa dialah yang menyulam sarung tangan itu. Seluruh aula menjadi hening. Detik berikutnya mereka menyuarakan keraguan mereka. Apakah Nona Sasai benar-benar membuatnya? Sebelum dia bisa menjawab, Rowena muncul. Ini adalah karya adikku. Meskipun ini pertama kalinya aku melihatnya di sini, aku tahu seberapa besar usaha yang adikku curahkan untuk hari ini. Kakak, kapan kamu menjadi begitu mahir? Ini luar biasa, kata Sisa dengan sopan. Terima kasih, tapi pihak lain terus mendesak. Jadi kapan kamu menjadi begitu hebat?
Tiba-tiba dia seperti teringat sesuatu. Jadi itu sebabnya dia tiba-tiba mulai sering mengunjungi Nyonya Cory beberapa minggu yang lalu. Itu untuk mendapatkan bantuannya. Seluruh ruangan mulai berbisik-bisik tentang Nyonya Cory yang dari timur, dikenal sebagai keajaiban sulaman. Tentu saja jika itu dia pasti bisa menyelesaikan sulaman yang begitu indah. Jadi itulah kisah di baliknya. Nyonya Loana pasti telah mengalami resonansi spiritual yang begitu dalam. Begitu kata-kata itu terucap, Loana berbicara dengan suara berlinang air mata. Sebenarnya saya juga tidak pernah merasakan kehangatan seorang ibu. Saya bisa memahami perasaan anak-anak itu lebih dari siapapun. Para wanita bangsawan mengikuti dengan sikap mereka. Sungguh aneh, Loana, kamu sudah memiliki segalanya. Apalagi yang kumiliki, yang bisa kamu ambil dariku. Jelas-jelas seperti ini. Mengapa? Mengapa aku jatuh ke dalam keputusasaan tanpa dasar seperti ini? Loana terus mengoceh tanpa henti, sama sekali tidak menyadari suasana yang mendingin sampai ibunya berdeham. Oh, kamu benar. Maafkan aku hanya memikirkan diriku sendiri. Pasti sulit untuk memahami semuanya, kan? Dia mengungkapkan frasa, jadi sebaiknya kamu diam dan makan saja, dasar gadis nakal, sehalus mungkin. Wanita bangsawan paling mulia di kekaisaran itu meniru perilaku seorang pelacur hanya untuk memberi pelajaran kepada saudari tirinya yang telah menindasnya sepanjang hidupnya. Beberapa hari yang lalu, ayah tirinya menyebutkan bahwa saudara perempuannya akan datang. Mendengar ini wajah ibunya menjadi pucat pasi. Marquise de Lavalière. Untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya, gadis itu dengan cepat berjalan ke sisi ayah tirinya dan mencium pipinya. Jika bukan karena ayah Rowena pasti sudah mati. Tindakan kasih sayang yang agak seperti rakyat jelata ini sedikit mengejutkan ayah tirinya, tetapi dia segera tertawa terbahak-bahak. Meskipun tindakan ini tidak pantas untuk seorang wanita bangsawan itu, tetap sangat lucu. Saya tahu semua aturan etiket, tetapi pada saat ini dia berpura-pura tidak tahu. Ini untuk menyiratkan bahwa dia seperti Rowena adalah seorang jenius dengan potensi tak terbatas. Masih ada 1 tahun sampai debutnya di masyarakat kelas atas. Sikap sempurna seorang wanita bisa dia pelajari dari bibinya, tetapi cara untuk menjadi wanita luar biasa yang melampaui orang lain sulit dipelajari dari lingkaran aristokrat yang membosankan ini. Dia juga membutuhkan aura misterius dan tak terduga yang bisa menarik semua makhluk hidup, seperti langit malam, rahasia dan berbahaya,
namun memiliki pesona yang tak tertahankan, menginspirasi pemujaan. Kekuatan memikat mutlak yang akan membuat orang mempertaruhkan segalanya untuknya tanpa ragu. Selama dia bisa menjatuhkan Loana, dia bersedia belajar dari siapapun, bahkan dari mereka yang kotor, berstatus rendah dan dibenci orang lain. Saat dia sedang khawatir, dia bertemu Theodore de Vitries di taman. Dia terlihat merangkul seorang wanita, tindakannya mendekati rayuan. Pakaiannya berantakan, matanya kabur karena minuman. Dia hanya mengangguk sedikit. Mohon maafkan kekasaran saya karena mabuk. Cecil tidak pernah menyangka akan melihatnya dalam keadaan yang begitu bejat. Pria itu mencoba berdiri tetapi karena mabuknya dia tersandung dan ambruk kembali ke kursi. Wanita yang dirayunya mengenakan gaun dengan garis leher yang sangat rendah. Seksi dan cantik, rambut merah kecoklatannya yang menyala sempurna melengkapi pesona menggoda di matanya. Dari cara dia menopang Theodore dan sekilas lehernya yang seputih salju, seseorang bisa merasakan daya pikatnya yang menggugah jiwa. Dia tanpa malu-malu menempel pada Theodore sambil menunggunya memperkenalkannya. Dia bahkan melemparkan senyum ke Sisi, merasakan provokasi. Sisi dengan cepat menolak sapaan Theodore. Saya akan menyapa Anda lagi setelah Anda menenangkan diri. Tepat saat dia hendak pergi, Theodore tiba-tiba meraih tangannya. Duduklah dan mengobrol sebentar. Pasti akan menyenangkan. Paranormal bisa menemanimu. Mendengar perkataan tuan muda itu, dia langsung memukul dadanya. Dengan kepalan tangan yang berlebihan, mengeluh dengan sedikit genit. Astaga, tanpa perkenalan resmi sekalipun, kau ingin aku menemani seseorang. Wanita ini akan menganggapku orang yang tidak sopan macam apa. Ini keterlaluan. Aku lebih baik kembali ke toko daripada menanggung penghinaan seperti ini. Aku membatalkan beberapa janji dengan klien demi kau loh. Setelah berbicara, dia menatap Sasa terus terang. Semua petunjuk ini membuatnya mudah ditebak bahwa profesinya adalah seorang pelacur. Oleh karena itu dia yakin Sasa akan menatapnya dengan jijik lalu pergi. Karena para nona muda bangsawan biasa bahkan tidak tahan berada di tempat yang sama dengan seorang pelacur. Bagi dunia bahkan tikus mati yang membusuk di selokan pinggir jalan, meskipun sudah membusuk hingga tinggal kulit dan tulang, jauh lebih bersih daripada para pelacur itu. Mereka tidak lebih dari potongan daging yang tergantung di toko tukang daging, barang murahan yang sudah dicicipi oleh pria yang tak terhitung jumlahnya. Paranormal mungkin juga memahami hal ini, maka dari itu dia enggan berbicara dengan Sasa. Masalahnya adalah, dia bukanlah tipe nona muda biasa yang terikat oleh konvensi bangsawan. Dia mengambil kesempatan untuk duduk menatap para Noel terus terang. Mungkin Theodore mengira dia pasti akan berteriak dan melarikan diri seperti nona-nona bangsawan lainnya. Tapi dia tidak hanya tidak menunjukkan sedikit pun ketidaksenangan dia, bahkan membalas dengan senyum lembut. Sungguh mengejutkan, Nona. Kau benar-benar bersedia duduk di sini. Lalu bagaimana kau ingin aku bereaksi? Apa kau mungkin berharap aku akan berteriak, histeris dan lari? Astaga, kau sepertinya setengah lupa. Kau yang mengundangku untuk duduk? Sungguh menyedihkan. Aku hanya berharap mabukmu segera hilang. Itu saja. Para Noel juga tampak menunggu jawaban. Tatapannya terpaku pada bibirnya. Wajahnya sudah menunjukkan kilatan ketertarikan. Meskipun dia merasa gelisah, memaksakan diri untuk menahan. Apa aku butuh alasan yang tepat untuk duduk? Untuk mengatakan aku melakukannya karena iseng, aku di sisi lain cukup penasaran. Untuk tujuan apa kau berani menggenggam tangan seorang wanita? Jika bukan untuk sengaja menghinaku, sebaiknya kau segera meminta maaf padaku. Theodore dari keluarga Vitries menyampaikan permintaan maafnya yang tulus kepadamu, meskipun itu kurang ketulusan. Itu tidak terlalu buruk, sehingga dia tidak bisa menerimanya. Baiklah, aku memaafkanmu. Puji syukur atas kemurahan hati keluarga Fishfoods. Meskipun dia tidak disukai, suaranya sungguh menyenangkan. Kalau begitu, orang dengan status lebih rendah harus menyapa lebih dulu. Para Noel membungkuk hormat dan memperkenalkan diri. Salam untuk Anda, nama saya Para Noel. Sasa menjawab dengan nada dingin. Jangan terlalu dekat denganku.
Para Noel tidak memedulikan sikap acuhnya. Sebaliknya dia terkikik dan mundur sedikit seolah menggoda kucing. Di matanya dia mungkin hanya seorang gadis muda yang sembrono baru mengenal dunia bangsawan, yang dengan lancang ingin membalikan keadaan. Aku bertanya padanya, lotion apa yang dia gunakan, berpura-pura bahwa harga diri bangsawannya membuatnya sulit untuk bertanya langsung. Jadi, dia harus memasang telinganya dengan cara yang tidak akan mengganggu. Wanita itu berkata, dia tidak bisa mengingat namanya. Jika Anda penasaran mengapa tidak datang mengunjungi toko lain kali, itu toko khusus pria. Mengapa saya harus pergi jika wanita seperti Anda datang? Para wanita di toko pasti akan mengerumuni Anda, bahkan tidak akan peduli dengan pria di belakang mereka. Aku juga ekspresi itu dipenuhi dengan kegembiraan main-main untuk memuaskan hiburannya sendiri. Saat kau sedang bermasalah, tidak ada salahnya membiarkan kekhawatiranmu hanyut, terbawa arus. Arus tidak akan selalu membawa kenyamanan, hanya ikan mati yang mengikuti arus. Sepertinya kau ingin berenang melawan arus sungai yang bisa mengubah takdir. Bagaimana denganmu? Maksudku, aku mengundangmu ke permainan kartu ini. Mari kita lihat kartu mana yang bisa berenang melawan arus. Mereka menggunakan kelopak bunga sebagai chip. Mereka mempertaruhkan pertanyaan dan janji. Setelah setiap putaran yang kalah mempertaruhkan segalanya. Ini menambah drama pada seluruh permainan. Taruhan yang dibuat sebelum menyerah tidak dihitung ke dalam pot. Setiap orang mendapatkan daun dengan 3 warna berbeda. Kamu hanya bisa membayar dengan daunmu sendiri. Setelah kamu kehilangan daun dengan warna tertentu, kamu tidak bisa mendapatkannya kembali. Kamu hanya bisa merebut daun lawan. Untuk setiap 10 poin yang direbut dari lawan kamu, bisa mengajukan 1 pertanyaan kepada mereka. Dengan kata lain, memenangkan 1 putaran memungkinkanmu mengajukan 2 pertanyaan. 90 poin memungkinkanmu mengajukan permintaan. 130 poin memungkinkanmu membuat janji. Putaran pertama, C. 1 poin dengan pasangan yang lebih tinggi. Dia mengajukan pertanyaan pertamanya, apa alasan Theodore memilihmu di antara begitu banyak pelacur di masa lalu? Beberapa playboy yang mengaku diri akan membawa wanita yang bukan istri sah. Mereka keluar menyebabkan banyak keluhan, tetapi seorang pendamping berbeda. Seseorang yang bisa terhubung secara spiritual, sebuah kehadiran di antara pelacur kelas atas dan kekasih. Tidak banyak orang yang bisa melihat isi hati seseorang, tapi paranormal bisa. Apa yang disembunyikan orang dan apa yang menyiksa mereka. Di satu sisi mereka menyembunyikan diri. Di sisi lain mereka juga ingin mengungkapkan diri mereka. Aku bisa menerima psikologi kompleks orang-orang ini. Itu mungkin alasan klien datang kepadaku. Jadi bagaimana kau menemukan rahasia ini? Meskipun orang tidak mengatakannya, itu bisa dirasakan. Beberapa orang terlalu banyak bicara. Cara kau menyembunyikan rahasia sangat penting. Menerima kompleksitas berarti tidak mencoba mendefinisikan segalanya dengan sempurna. Lihat saja. Saat ini Society memegang 85 poin. Paranormal memiliki 62. Di babak berikutnya selesai memilih untuk menyerah. Ini membuat keduanya memiliki 85 poin. Kedua belah pihak hanya berjarak 5 poin dari 90. Babak final para Noel menaikkan 5 poin, tapi Sesai tetap memilih untuk menyerah. Meskipun melarikan diri di menit terakhir, terlihat sedikit pengecut, dialah yang dengan antusias mengusulkan permainan ini. Pada akhirnya, skornya bahkan tidak setinggi milikku. Karena tidak perlu mengambil risiko yang tidak perlu untuk seseorang yang sama sekali tidak bisa membantu. Para Noel tersenyum tipis. Bukankah itu sangat membosankan? Sasai mencoba mengakhiri permainan dengan membayar 3 poin, tapi wanita itu menyuruhnya untuk tidak menarik kembali perkataannya. Ikuti aturannya, wanita itu harus membayar 3 poin, tapi tidak ada kelopak kuning 1 poin. Jadi selama para Noel membersihkan kelopak kuning, 1 poin dia menang untuk memanipulasi Sasa dan menahannya agar tidak pergi sampai babak final. Karena aturan warna Sasa,
melupakan jumlah kelopak. Jika dia ingin menyerah, dia hanya bisa membayar dengan kelopak oranye kuning 5 poin. Tapi dalam kasus itu, para Noel akan mencapai 90 poin dan mendapatkan janji dengan syarat terbatas. Sekarang ini telah menjadi permainan di mana sebuah permintaan dipertaruhkan. Sasai tidak ragu lama, dia terkekeh pelan. Mari kita habis-habisan untuk putaran terakhir. Meskipun aku tidak tahu kapan aku terjebak dalam perangkap ini. Sepertinya ini belum saatnya untuk mundur. Sasai harus mengakui dia telah meremehkan paranormal. Kulitnya tampak muda di bawah riasannya di matanya yang kabur karena anggur tidak ada sedikit pun ketajaman. Paranormal, sebaiknya kau tahu kapan harus berhenti. Kupikir jika aku merendahkan diri untuk ikut bermain, dia akan cukup tersentuh untuk angkat bicara. Terkadang keras kepala membuatmu rugi lebih banyak, jadi Susai menaikkan taruhan 3 poin lagi. Sepertinya wanita itu merasa dia memegang kendali, tapi terkadang keyakinan yang terlalu kuat bisa membutakanmu pada situasi. Kalian semua mengira aku hanya anak kemarin sore tanpa pengalaman di lingkungan sosial, bahwa kalian bisa dengan mudah melihatku. Karena orang akan mempercayai penilaian mereka sendiri dan menurunkan kewaspadaan paranormal, menaikkan menjadi 6 poin. Sekarang kartu komunitas dibagikan setelah sis. Aku melihat salah satu kartu adalah Jack. Tangannya sudah yang terkuat, jadi dia menaikkan 3 poin lagi. Tapi paranormal tidak terburu-buru, dia mengikuti dengan menaikkan taruhan. Pot terkumpul menjadi 34 poin. Skor pemenang akan menjadi 119. Dengan hanya 11 poin lagi, total skor pemenang akan mencapai 130. Satu-satunya kartu yang bisa dimiliki paranormal untuk mengalahkannya adalah straight flush dengan 2 hati. Tapi itu tidak realistis. Sudah ada 3 hati di meja. Karena as belum muncul, sulit untuk mengatakan, aku punya 2 ratu di tanganku. Mungkinkah paranormal benar-benar punya ratu lain? Apapun yang kau katakan, aku tidak akan terpengaruh. Tapi Nona, bagaimana mungkin perkataan orang sepertiku memengaruhimu? Atau apakah hatimu yang tidak yakin? Aku tahu trikmu. Kau hanya bersikap misterius untuk menguji lawanmu. Bagaimana kau bisa menyebutnya ujian? Aku hanyalah cermin memantulkan apa yang dimiliki orang lain. Jika itu adalah ketakutan, maka itu adalah perasaan yang sudah lama Nona kenal. Diside tidak mengerti. Atas dasar apa dia bisa begitu tenang? Ada beberapa hal yang tidak bisa kau kendalikan. Paranormal tersenyum dan membalas. Benarkah yang bisa kupastikan adalah Ratu dan Hati selalu ada di pihakku? Kartu River adalah Ratu 9 JQK. Jika lawan memiliki tangan itu, dia pasti kalah. Apa yang kau lakukan? Sudah waktunya bertaruh. Nona, bukankah kau ingin mengakhiri ini dengan cepat? Sasa curiga dia mungkin curang, tapi dia tidak pernah melihat sesuatu yang aneh. Nona, apakah kau punya bukti? Kau periksa kartunya. Kau juga mengocok dek di babak pertama. CIA memang tidak melihatnya menukar kartu apapun selama permainan. Dia tidak pernah meletakkan tangannya di bawah meja, lengan bajunya terlalu pendek untuk menyembunyikan kartu, bahkan jika dia curang. Dia tidak akan cukup bodoh untuk membiarkanku menangkapnya, karena terlalu jelas itu justru terlihat lebih nyata. Tidak mungkin dia menggunakan poin itu. Dia hanya mengatakan bahwa Ratu dan Hati ada di pihaknya, meskipun dia punya keraguan. Bodoh sekali menyangkal argumen yang logis berdasarkan perasaan tanpa dasar. Untuk saat ini dia hanya bisa melanjutkan permainan jika semua ini benar-benar kebetulan, bahkan hanya karena rasa ingin tahu. Untuk giliranmu saatnya buka kartu, naikkan 3 poin. Pot saat ini 37 poin, skor pemenang akan menjadi 122. Jujur saja ini sangat berbahaya. Jika kartu di tangan paranormal adalah Hati, dia bisa menang dengan flush. Jika kartu itu adalah as Hati, itu akan menjadi royal flush, mengalahkan peluang 1/1000. Apakah ini kartu yang benar-benar bisa muncul di kenyataan? Aku benar-benar tidak tahu.
jika kau punya kemampuan untuk memenuhi permintaan itu. Putri seorang bangsawan, aku bukan orang yang berhati lembut. Jangan berani-beraninya kau membohongiku. Dia pikir setelah mengatakan ini lawan akan menyerah. Tapi paranormal malah membangunkan Theodore di sampingnya. Tolong bangun, kau harus menjadi saksi untuk permainan ini. Jika aku hanya bilang, aku punya janji dengan putri bangsawan, tidak ada yang akan percaya padaku. Naikkan 6 poin. Potnya 43 poin, skor pemenang adalah 128. Jika dia ikut sekarang pemenang mendapat 131. Jika dia menyerah pemenang mendapat 122. Jika dia ikut pemenang mendapat 130 poin dan bahkan janji yang dijamin oleh Tuan Muda. Jika dia menyerah dia harus menyetujui janji paranormal. Sasai sama sekali tidak bisa membaca ekspresi wanita ini. Membangunkan Tuan Muda untuk menjadi saksi. Apakah dia begitu yakin akan menang? Apakah kartunya benar-benar lebih baik dariku? Sasai menghela napas lega. Pada akhirnya, dia memilih untuk menyerah. Aku akan mengabulkan permintaanmu paranormal. Kartu macam apa yang kau miliki sampai berani begitu? Ketika wanita itu menunjukkan 2 kartu tak berguna yang bahkan tidak membentuk pasangan, Sasai terkejut. Dia berhadapan langsung denganku dengan kartu seburuk itu melawan arus. Tidak hanya berarti tabrakan langsung. Kau mengikuti ritme untuk menemukan arahmu. Ikuti arus, dan setelah kau menemukan terobosan, kau langsung berakselerasi dan membalikan keadaan. Apakah itu menjawab pertanyaanmu? Sasai tersenyum. Sampaikan permintaanmu. Saat mata mereka bertemu, Sasai melihat cahaya di matanya. Meskipun kalah, dia tidak merasa tidak senang. Setelah permainan berakhir, Sasa bisa tahu bahwa mungkin paranormal telah merencanakan ini sejak dia duduk di meja, berniat menggunakan rasa penasarannya. Wanita itu mengejar tanpa henti. Jika kau punya cerita rahasia yang ingin kau ceritakan, tapi belum kau bisa datang menemuiku nanti. Sasai tidak menoleh ke belakang. Aku tidak akan pernah mencarimu. Oh, kedengarannya seperti kau memintaku untuk datang mencarimu. Sasai melotot padanya. Aku tidak akan membuang waktu lagi untuk ini. Ikuti aku, wanita itu melambai riang. Hati-hati ya, senang sekali bertemu denganmu hari ini. Sebelum orang lain menyadarinya, pancing mereka ke dalam perangkap, seolah-olah memberikan jawaban, tetapi sebenarnya menanamkan lebih banyak pertanyaan. Ya, seperti itu. Ini adalah salah satu aspek dari citra ideal yang ingin dia capai. Theodore, yang baru saja mabuk berat, kini tampak seperti orang yang berbeda. Kau menang, apa kau menukar kartunya? Paranormal menghela napas panjang. Aku tahu kemampuanku tidak sebaik milikmu, Master. Itu hanya keberuntungan. Bukankah aku keren? Bagaimanapun, di depan wanita itu, aku tidak pernah berpikir untuk menukar kartu. Aku benar-benar ingin tahu mengapa Master ingin aku mendekatinya. Meskipun dia baru di keluarga Fishfats, dia lebih mirip wanita dari keluarga terpandang daripada wanita bangsawan lainnya. Dia memiliki kebanggaan aristokrat, postur yang elegan, dan rasa harga diri yang lebih kuat dari siapapun. Dan keberanian untuk tidak merasa malu, bahkan dalam kegagalan. Jika itu adalah orang biasa, dengan status tinggi mereka, pasti akan marah besar. Karena malu dan amarah. Atau mereka akan mengatakan bahwa taruhan dengan rakyat jelata tidak layak dihormati dan mengingkarinya. Tetapi Sasai istimewa. Meskipun aku tidak bisa mengatakan dia orang yang sangat jujur, haruskah aku mengatakan dia memiliki sisi lembut jauh di lubuk hatinya? Seorang gadis yang tinggal di pedesaan selatan hanya beberapa hari yang lalu, di mana dia belajar bermain poker. Dia bisa menunjukkan celah dalam aturan. Sejak awal dan dari cara dia bermain, aku juga bisa merasakan bahwa dia adalah seorang ahli.
Wajar saja dia kalah dariku yang sudah 10 tahun di kasino. Dia berpura-pura berhasil terpancing dan setuju untuk bermain. Dia pasti penasaran dengan master atau aku. Setelah tes singkat, dia mundur tepat waktu sebelum situasi menjadi tidak terkendali. Entah kenapa dia sepertinya diam-diam membiarkan kelancangan para Noel. Akhirnya ketika dia menyadari telah gagal, dia menerima hasilnya dengan tenang, seolah akan bertanggung jawab penuh. Dia bahkan menyetujui permintaan yang tidak jelas. Lalu dia pergi dengan bangga. Bukankah harga dirinya akan terluka? Dia begitu tenang. Aku merasa justru aku yang kalah. Sepanjang permainan, dia begitu tenang. Itu membuatku bertanya-tanya, apakah kata-kataku sedikit pun menggoyahkannya. Terlebih lagi dia bahkan belum dewasa. Dia tidak marah saat dipancing, dan bahkan cukup tenang. Sebuah kecanggihan yang jauh melampaui usianya. Itu adalah gambaran sempurna dari pembawaan bangsawan. Saat pertama kali bertemu Theodore melakukan cium tangan. Namun, dia mengangkat topinya sebagai salam, seperti seorang pria. Seorang pria sejati harus memegang tangan kanan seorang wanita dengan tangan kanannya. Untuk melakukan etiket cium tangan dengan benar, karena topi wanita dianggap bagian dari pakaiannya, dia harus menghindari melepasnya di luar ruangan. Dia mungkin belum lama belajar etiket, tapi dengan kemampuan adaptasi dan keberanian itu begitu. Dia lebih berpengalaman. Dia mungkin akan menjadi sosok yang bisa mengguncang seluruh lingkaran sosial. Karena aku sudah menyadari betapa istimewanya dia, Tuan Theodore tidak menjawab. Di bawah tatapannya, para Noel menutup mulutnya, tapi ada satu hal yang aneh. Sasa sepertinya ingin meniru caraku menangani klien. Dia sepertinya ingin mengingat setiap gerak-geriku. Tatapan matanya hampir seperti kekaguman, itulah mengapa dia tidak menolak undanganku saat itu. Tapi aku tidak yakin bahkan ketika aku mencoba memancingnya, untuk bertemu lagi dia tidak mau terpancing. Theodore berkata, tentu saja bahkan jika dia memiliki ketertarikan sesaat padamu, kau tidak cukup penting baginya untuk mengejarmu dengan mengorbankan harga dirinya. Begitu pantas saja dia bisa meninggalkanku dengan begitu tenang, seperti yang diharapkan darimu. Theodore mengulurkan tangan dan dengan lembut mengelus kepalanya, sikapnya seperti membelai hewan peliharaan, mengandung sedikit kehangatan, namun menarik garis yang jelas. Dia jarang berkunjung, dan ketika dia melakukannya, itu untuk memintanya menghibur seorang wanita muda. Tidak apa-apa di antara banyak wanita yang diperlakukan sebagai alat. Aku adalah satu-satunya yang rambutnya kau elus dengan lembut. Sudah seperti ini sejak lama sekali. Jalanan ramai seperti biasa, bau amis ikan memenuhi udara, orang-orang sibuk berbelanja. Para Noel bagaimanapun sedang dijual ke kasino oleh orang tuanya, perlahan diseret. Tidak peduli seberapa banyak dia memohon mereka, tidak berhenti. Dia tidak bisa mengingat apakah ada yang memperhatikannya. Lalu apa yang akan terjadi padaku sekarang? Penasaran kau akan tahu begitu, sampai di toko nanti. Seorang gadis kecil belum genap 11 tahun, tunjukkan wajahmu, mari kita lihat kualitasmu. Namun di detik berikutnya, leher pria itu tertusuk. Dia roboh di samping para Noel dalam keputusasaan. Hari itu satu-satunya hal yang diingat gadis itu adalah dengan punggungmu menghadap ombak yang memercik lebih terang dari matahari matamu. Mata itu tidak memejamkan mata padanya di tempat ia pergi bersama pria itu. Ia mempelajari beberapa hal aneh bersama anak-anak lain di waktu luangnya. Ia juga akan menonton orang dewasa berjudi. Kami memanggil penyelamat kami, Tuan. Suatu hari ia mengumpulkan keberaniannya dan memberikan saran untuk permainan kartu orang dewasa, mengatur kombinasi kartu agar menang. Siapa namamu tadi? Gadis itu dengan gembira menyebutkan namanya. Kau sangat cerdas. Setelah hari itu ia memiliki kamarnya sendiri. Terkadang ia akan menemani Tuan bepergian. Hari-hari itu sangat terik. Orang-orang memanggil Tuan itu ayah. Keluarga semua orang pasti akan kembali. Aku akan berdoa kepada Tuhan
agar pada hari itu ia akan mengalahkan Leviathan dengan pedang yang keras dan tajam. Hukum ular besar yang licik itu. Tolong bunuh monster di laut itu. Dalam perjalanan pulang pergi para pelayan sudah muak dengan bisnis alkimia dan tidak mau menerima perintah dari seseorang yang belum berusia 30 tahun. Perenol merasakan suasana yang tidak beres, tetapi detik berikutnya kuda itu terjebak di pasir. Tuan itu berbalik dan mengingatkannya, "Berjalanlah dengan langkah kecil di pasir." Lalu ia membantunya menarik tali. Tepat pada saat itu kembang api kebetulan sedang menyala. Didorong oleh suatu dorongan tak dikenal, tuan itu mengulurkan tangannya padanya. Ia memegang dagunya agar ia menghadapnya dan memeluk Perenol erat-erat. Dia menciumnya. Dia tidak percaya pada Tuhan. Namun hari itu dia berdoa agar bisa menerima keadaan apa adanya. Sayangnya di ruangan itu dia mengatakan sesuatu yang seharusnya tidak dia katakan. "Aku mencintaimu, Tuan." Dia membelainya dengan lembut dengan tatapan yang hanya dia yang bisa mengerti. Bahkan ketika dia mengingat desas-desus tentang mereka yang menentang keinginanmu, dilemparkan ke laut untuk menjadi mayat, dia tidak merasa takut. Mulai sekarang, kau akan menjadi pelacur dan menghibur klien. Paranormal bingung. Apakah ada masalah dengan buku besar yang aku simpan? Paranormal ini demi kebaikanmu sendiri. Dibandingkan dengan apa yang telah kau lakukan, selama ini sangat mudah kok. Kau hanya perlu berdandan cantik dan menikmati dimanjakan oleh para pria. Dia ingin membantah lebih jauh. Pria itu mencium keningnya. "Aku membutuhkanmu, paranormal. Aku mencintaimu." Jika bukan karena 3 kata itu, dia pasti sudah menggigit lidahnya dan bunuh diri dengan berguling-guling di lumpur. Dia bisa mendapatkan informasi dan dana. Jika dia terus seperti ini, pasti dia akan bisa mendengar kata cinta lagi. Karena bagimu, aku adalah keberadaan yang sangat istimewa. Karena tatapan di matamu itu, hanya dia yang bisa mengerti. Paranool pergi dan hubungi nona muda dari keluarga Fishfats. Dia mungkin bisa membantu tujuan besarku. Mendengar ini tubuh Paranool sedikit bergetar karena kegembiraan. "Tuan, yakinlah. Aku pasti akan membantumu mencapai tujuan besarmu. Aku akan membentuk Sisai Fishfats menjadi kartu trufmu yang cakap." Setelah Sisai kembali ke mansion, dia berencana untuk berlatih elang, tetapi para penjinak elang khusus milik bangsawan itu tidak ada di sana. Yang paling anggun dan bebas di antara burung pemangsa elang adalah perwujudan dari alam liar itu sendiri. Memegang keganasan itu di telapak tangan adalah simbol kekuatan. Berburu elang adalah budaya khas kelas atas. Setelah menerima pendidikan yang cukup sebagai bangsawan, seseorang dapat dengan mudah menangani elang. Itu juga merupakan kesempatan bagi para bangsawan untuk berkumpul dan bersosialisasi. Di kehidupan sebelumnya, Sasai terjerat sayap elang, menyebabkan dia mempermalukan dirinya sendiri di pertemuan itu. Pada saat itu, seorang pria mendekatinya. "Kupikir kau memiliki kepribadian yang nakal dan suka membuat masalah." Sasa tidak ingin berbicara dengannya. Tidak perlu mengonfirmasi identitasnya. Dia hanyalah orang picik lain yang mencoba menaiki tangga sosial melalui dirinya dan keluarga bangsawan. Tetapi pria itu berkata, "Kudengar mereka memanggilmu si ular beludak. Diberi nama seperti itu, bahkan hanya untuk membersihkan namamu kau. Seharusnya melawan, bukan setelah itu." Sasai berlatih seni berburu elang dengan putus asa saat itu. Dia berlatih keras dengan hati penuh kebencian, tetapi sekarang tujuannya berbeda. Karena sebagian besar bangsawan yang berkumpul di tempat berburu nantinya akan tumbuh menjadi kekuatan dominan kekaisaran. Oleh karena itu, jika dia ingin mengumpulkan kekuatan pertemuan berburu elang, di mana faksi-faksi belum terbentuk, adalah pilihan terbaik. Elang yang dia latih seharusnya masih ada di sini. Sepertinya dia harus berlatih sendiri jika tidak ingin menarik perhatian.
Tempat yang cukup luas bagi elang untuk terbang bebas, namun juga ruang tertutup. Taman air mancur di lokasi itu awalnya tidak memiliki dinding kaca. Bukan. Alasan dihancurkannya adalah karena Cyril berkeliling memproklamasikan cinta mereka yang memudar. Ketika Loana membeli hadiah selamat datang untuk bibinya, dia juga membeli bros mahal untuk Halbert, tetapi terlalu malu untuk mengajaknya bertemu saat itu demi Rowena. Cyril diam-diam memanggil Halbert tanpa izin secara kebetulan. Lampu gantung tua di taman tiba-tiba jatuh. Halbert muncul tepat waktu seperti seorang pangeran dan menyelamatkan Loana. Setelah itu status Cyril meningkat. Dan begitulah dia akhirnya mengenal Halbert. Itu bukan lagi urusannya. Sekarang tunggu sebentar. Cyril sekarang dikurung di Kapuza. Kalau begitu kita akan memanggil Halbert. Memikirkan Loana mungkin akan mati hari ini, Sisi bergegas keluar kamar tanpa berpikir dua kali. Mary cepat bawa Halbert ke taman rumah kaca. Bagaimanapun juga ini bukanlah akhir yang dia inginkan. Saat dia berlari, dia terus berpikir, apakah Loana akan mati? Karena dia telah mengubah tindakannya. Dia mempercepat langkahnya. Tidak, sama sekali tidak. Saat lampu gantung itu jatuh, Loana mendongak tak berdaya ke langit-langit. Tiba-tiba sebuah tangan mendorong Loana menjauh. Keduanya jatuh ke rumput. Loana tampak terlalu ketakutan untuk bernapas. Yang bisa dia dengar hanyalah napas terengah-engah kakaknya dan merasakan tangan-tangan yang erat melindungi kepalanya. Pada saat ini Halbert tiba. Sasai menopang dirinya dan bertanya, "Kau tidak terluka dimanapun kan?" Rowena menatap dengan saksama. Kakak itu tadi keren sekali. Tanpa dia sadari Sasai hanya punya satu pikiran di benaknya, jika dia harus mati dialah yang akan membunuhnya. Melihat ekspresi menakutkan itu, Rowena merasakan hawa dingin merambat di tulang punggungnya. Kakak, ekspresimu barusan agak menakutkan. Sasai perlahan membantunya berdiri. Mana mungkin, kau pasti salah lihat. Kedua saudari itu saling memandang dan tersenyum. Kurasa begitu. Halbert melangkah maju. Anda baik-baik saja, Nona. Waktu yang sangat tepat untuk sebuah kemunculan. Mary bilang dia akan memanggil dokter dan juga memanggil pelayan lainnya. Orang-orang mungkin akan menyebarluaskan perbuatan baiknya. Aku dengar nona muda yang baru itu menerjang ke depan tanpa memikirkan keselamatannya sendiri untuk menyelamatkan Nona Rowena. Ini juga akan membantu mengubah opini publik. Meskipun dia memikirkan ini dalam hatinya, dia memasang ekspresi gelisah. Mary, aku tidak ingin membuat keributan besar. Bibi kita akan tiba besok. Bagaimana kita bisa membuat keributan? Beritahu saja kepala pelayan dan suruh dia membersihkan tempat ini dulu. Kita akan memberitahu pangeran tentang ini setelah dia kembali. Apakah benar-benar tidak apa-apa untuk masalah sebesar ini? Menanggapi pertanyaan Mary yang berulang, Sasai menyuruhnya untuk tidak memberitahu siapapun juga. Tuan Halbert, tolong bantu Loana ke pelayan pribadinya, lalu minta dokter memeriksanya. Halbert sangat khawatir. Nona Sasai, Anda juga harus menemui dokter. Setelah saya selesai berbicara dengan kepala pelayan, saya akan pergi menemui dokter bersama Mary. Apa kau tidak ikut dengan kami, Kak? Aku harus mengurus taman reruntuhan dulu. Kau kuatkan, Rowena. Dengan itu dia mencium pipi yang lain memberi semangat. Rowena tersenyum cerah. Aku akan menemui dokter dengan benar. Sasai tidak bisa menahan diri untuk tidak mengumpat dalam hati. Apa yang perlu disenyumi? Aku benar-benar ingin menghancurkan senyumanmu itu. Setelah membantu Rowena berdiri, Halbert menyadari bahwa nona muda itu hampir tidak terluka sama sekali. Orang yang benar-benar menerima dampaknya adalah sebenarnya Nona Sasai. Melihat pergelangan tangan ramping yang jelas merah dan bengkak itu, serta pergelangan kakinya yang lecet karena sepatu, hak tingginya pria itu merasa telah membuat penilaian yang bodoh. Sasai berbalik dan pergi. Satu saksi seperti Halbert sudah cukup. Rumah kaca ini adalah hadiah yang dianugerahkan oleh keluarga kerajaan atas kesuksesan besar keluarga Count dalam bisnis pelabuhan dan simbol keberuntungan mereka. Itu melambangkan hubungan baik dengan keluarga kerajaan. Sedang dalam masalah.
ayah tirinya pasti ingin menutupi ini. Tetapi di kehidupan sebelumnya, Cyril telah menyebarkan kisah heroik itu kemana-mana seperti orang bodoh, menyebabkan masalah itu menjadi tersebar luas, sehingga tidak mungkin dihentikan. Keluarga kerajaan tidak senang dengan pengelolaan yang buruk dan akhirnya memerintahkan agar bahkan dinding kaca itu dihancurkan. Meskipun Count tidak pernah menganiayanya secara materi di masa lalu, karena kekurangannya sendiri dalam perilaku dan pengetahuan, dia masih gagal untuk mendapatkan pijakan yang kuat dalam keluarga. Kepala pelayan bergegas mendekat dengan cemas. Sasai berkata, "Dia baik-baik saja. Untuk saat ini kau satu-satunya yang kuberitahu lagi pula. Kita akan menyambut tamu terhormat. Aku benar-benar tidak ingin membuat terlalu banyak orang khawatir tentang masalah ini. Lagi pula ini adalah taman yang tidak boleh rusak, bukan?" Kepala pelayan tertegun, lalu dia menjawab, "Ya wajar saja jika dia marah atas kelalaian dalam pengelolaan ini. Dia bahkan berusaha membereskan kekacauan ini untuk menjaga martabat keluarga Count. Aku benar-benar berutang budi pada nona muda ini. Terima kasih atas pengertian Anda. Aku pasti akan membersihkan tempat ini. Sesegera mungkin sore ini mungkin Anda punya permintaan. Kalau begitu bolehkah aku datang ke taman untuk berjalan-jalan sendirian malam ini?" Kepala pelayan seharusnya mengerti apa yang kumaksud dengan kata itu. Keamanan hanya akan diatur di sekitar perimeter taman, menjaga apa yang terjadi di dalam tetap rahasia. Dulu ketika bibiku mengetahui bahwa taman itu hancur dari berita itu menyebar keluar, dia sangat marah. Lagi pula, aku enggan berpartisipasi dalam acara berburu itu sejak awal. Jadi sebaiknya masalah ini ditangani secara diam-diam. Hehe, kau ingat kakakmu? Ini adalah momen relaksasi langka bagi Sasai. Meskipun ini pertama kalinya ia melihatnya di kehidupan ini, bukankah ia memiliki insting hewan? Perbuatan baik menyelamatkan Lowena akan menyebar perlahan. Bagaimanapun opini publik yang menguntungkan bisa dibangun. Lalu masalahnya adalah pergelangan kaki yang ia cedera saat menyelamatkannya. Kakinya tiba-tiba terkilir saat tali di tangannya bergerak ke bawah. Elang itu terkejut oleh sentakan tajam dan terbang lurus ke arah Usai. Elang itu salah mengira itu sebagai isyarat untuk terbang turun, tetapi penurunannya terlalu cepat. Saat elang itu hendak menabraknya, Albert menarik Sasai ke dalam pelukannya melindunginya sepenuhnya. Lengannya memberi elang itu tempat untuk mendarat. "Apa kau terluka, Nona Sasai?" Anjing setia kakaknya dari kehidupan masa lalunya, namun di kehidupan ini ia melindunginya. Pria itu tiba-tiba menariknya ke dalam pelukannya, menghalangi elang yang datang. Dipeluk erat, Sasa lupa bernapas sejenak. Pria itu dengan lembut mengingatkannya, "Bernapaslah perlahan kalau begitu." Ia perlahan melonggarkan tangannya dan menepuk punggungnya dengan lembut sampai rona wajah nona muda itu kembali normal. Tapi pria itu didorong menjauh. "Terima kasih, aku tidak terluka. Tapi kenapa kau ada di sini?" Pria itu menyatakan bahwa ia sedang bertugas pada pukul 9.30. Mungkin karena dia adalah saksi di siang hari, dia ditugaskan untuk tugas di dalam ruangan. Melihat luka mengejutkan di lengan pria itu, Sai langsung meminta maaf. "Maafkan aku, Halbert Kropka, dia terluka karena dirinya. Begitu banyak darah ini mengerikan. Dia adalah satu-satunya orang yang paling tidak ingin dia repotkan." Halbert menghiburnya dengan suara lembut, "Bukan apa-apa, Nona." Bagaimana jika berita cedera Halbert tersebar? Orang-orang pasti akan berkata lagi si pembuat onar melukai seseorang lagi, dan itu adalah kepala ksatria keluarga Count, tidak kurang. "Maaf, bagaimana aku bisa menggantinya?" Halbert berbicara lagi dengan suara lembut, "Aku datang ke sini justru agar Nona tidak terluka. Karena Nona tidak terluka, maka kita bisa menganggap kejadian hari ini seolah tidak pernah terjadi. Yang penting aku benar-benar baik-baik saja," kata Sasa. "Terima kasih atas masalahmu, tapi hatinya tetap berat. Bahkan menggunakan orang yang kusukai dalam perhitunganku ini benar-benar keterlaluan." Halbert mencoba meredakan suasana tegang.
Meskipun aku baik-baik saja, sekarang aku mungkin tidak bisa bangun besok. Begitu dia selesai berbicara, Sasai membeku selama 2 detik. Apakah dia sedang bercanda dengannya sekarang? Rasanya sangat tidak seperti dirinya, tapi dia tetap terhibur dengan penampilannya yang canggung. Bahkan saat dia berkata, "Itu sama sekali tidak lucu," Halbert dengan canggung mengalihkan pandangannya. "Aku benar-benar tidak punya banyak bakat di bidang ini." Untungnya untuk berjaga-jaga, Sasaya membawa beberapa perlengkapan medis. Dia dengan hati-hati membalut luka Halbert, sebuah interaksi yang belum pernah mereka alami di kehidupan sebelumnya. "Terungkap apakah Anda datang dengan menyeberangi air mancur?" Pria itu berkata bahwa memutar akan terlalu lambat. Setelah berbicara, dia dengan cepat menambahkan, "Aku akan berhati-hati agar gaunmu tidak basah." "Tidak masalah jika basah. Aku hanya merasa sepatu kulitmu pasti sangat berat." Tapi pria itu berkata sepatu itu jauh lebih ringan daripada zirah miliknya. "Zirah yang biasa kamu pakai juga sangat berat." Setelah terbiasa, rasanya tidak berat lagi. Agak panas di musim panas, tapi pakaian yang pantas juga merupakan bagian dari tugas seseorang. Baju zirah Albert lebih sebagai simbol untuk menunjukkan kekuatan dan pengaruh keluarga, bukan untuk latihan. Hanya dengan memiliki pahlawan perang di bawah komandonya, status keluarga Count bisa meningkat. Dia adalah putra seorang jenius pedang dan memiliki harapan besar yang diletakkan padanya sejak kecil. Namun orang-orang tidak menyangka bahwa dia akan melampaui ayahnya sendiri di usia 16 tahun. Dimulai dengan pengepungan Charlottenburg. Dia belum cukup umur saat itu, tetapi dia sudah disebut sebagai pahlawan. Ketenarannya mencapai kota kekaisaran, dan mereka bahkan mengulurkan tawaran kepadanya. Namun, Tuan Halbert dengan sopan menolak. Dia menolak undangan itu karena keluarga Baron Halbert memiliki tradisi lama melayani keluarga bangsawan Fishvats. Dia memilih untuk menjunjung tinggi perjanjian dengan tuannya, dan dengan demikian Halbert mendapatkan reputasi baik sebagai ksatria kehormatan yang tak ternoda. Dia orang yang cukup keras kepala. Itulah mengapa Sasa di kehidupan masa lalunya menyukainya. Halbert menanyakan sebuah pertanyaan kepadanya. "Mengapa kau memanggilku ke taman sore ini?" Mary juga bertanya, "Bagaimana kau seolah-olah telah meramalkan masa depan dan bergegas ke taman?" Sasa menjawab seperti ini. "Kemarin Loana mengundangku untuk minum teh sore bersamanya. Dia bilang ingin membeli hadiah untuk Halbert, tapi aku demam, jadi aku tidak bisa pergi bersamanya. Setelah aku tidur siang, aku sadar dia seharusnya masih minum teh sore, jadi aku segera menyuruhmu dipanggil." Sejujurnya selain fakta bahwa dia diundang itu semua bohong, dia tidak khawatir kata-kata itu akan tersebar. "Meskipun aku memberitahumu ini karena aku ingin membalas kebaikanmu, karena telah menyelamatkanku, aku merasa seperti telah mengungkapkan rahasia antar gadis yang membuatku merasa sangat tidak nyaman. Jadi bisakah kau merahasiakan ini untukku?" Karena Halbert adalah orang yang memegang teguh perkataannya, yang tidak akan melanggar janji, pria itu menjawab tanpa ragu, yaitu adalah perintah. Lalu dia menanyakan sebuah pertanyaan yang sangat mengejutkannya. "Apakah demammu sudah turun? Mengapa kau tidak bilang kau sakit?" Dia mengira dia akan khawatir tentang hadiah yang tidak bisa diberikan Loana kepadanya. "Aku baik-baik saja sekarang." "Sepertinya kau masih demam." Dengan itu pria itu mengangkat tangannya. Dia tidak bisa menahan diri untuk berbalik dan mendekatinya. "Maafkan ketidaksopananku yang tiba-tiba." Dia dengan lembut meletakkan punggung tangannya di dahi Sasai berhati-hati, namun tak tergoyahkan. Matanya dipenuhi dengan kasih sayang yang mendalam dan kesetiaan.